Felix masuk ke kamarnya dan mandi cepat. Setelah selesai, ia memesan makan malam dari layanan kamar, sambil berganti pakaian. Asna, berhentilah berpura-pura mati dan katakan pendapatmu tentang situasi saat ini karena jika hotel ini berhasil, itu mungkin akan memberi kita otoritas yang cukup nyata di Dewan Dunia. Asna berbaring miring di sofa yang terbuat dari kabut sambil memeluk ember popcorn, menonton film dari kenangan Felix. Bukankah sudah kubilang jangan ganggu aku dengan masalahmu? Aku tidak peduli bagaimana hotelmu mengelola kinerja, aku bukan pengasuhmu yang mengawasi tindakanmu dan memperbaikinya. Jika kamu punya garis keturunan dan ingin bangkit, beritahu aku. Sebelum itu, biarkan aku menonton film dan serial dramaku dengan tenang. Jawabnya malas, tidak peduli dengan nasib hotel itu. Bertanya pada Asna sungguh sia-sia, karena dia hanya peduli pada dua hal, kebebasan, dan menikmati waktunya. Jadi dia menghentikan masalah itu sepenuhnya dan berhenti mengganggunya. Dia tidak akan benar-benar menggunakan pendapatnya bahkan jika dia memutuskan untuk membantu. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang disegel selama 20 juta tahun tahu apapun tentang arsitektur dan konstruksi? Apakah kau secara tidak langsung menyebutku pemalas dan bodoh, dasar bajingan? Kau tidak tahu berapa banyak konstruksi dan bangunan yang kulihat selama hidupku. Satu saja bisa membuatmu terkena serangan jantung. Jika kau bertanya lagi dengan sopan, aku mungkin bisa memberimu inspirasi untuk desainnya, tapi sekarang nyahlah dari hadapanku. Asna menggerutu sambil melemparkan remote kontrol ke TV, mengubahnya menjadi awan kabut. Felix menyadari bahwa wanita itu benar, meskipun wanita itu mungkin telah disegel dalam waktu yang lama, dia tidak tahu berapa lama wanita itu hidup sebelum disegel. Jadi, dia meminta maaf dengan muka tebalnya seolah-olah dia tidak pernah menghina wanita itu. Ayolah Asna sayang, kau tahu kita adalah partner dan aku tidak akan pernah menghinamu seperti ini. Jadi bagaimana kalau kau memaafkanku, dan berbagilah kenanganmu tentang konstruksi yang kau sebutkan. Asna mendengus dan menciptakan TV kedua, sambil berkata, sekarang setelah kau tahu harga diriku, kau kembali mengemis. Yah, meskipun kau mengemis, aku tidak bisa menunjukkannya padamu, karena jika kau ingin melihat ingatanku, kau harus mengakses kesadaranmu terlebih dahulu. Ekspresi Felix yang tadinya memuja Asna langsung berubah menghina. Kalau begitu, bukankah kau masih tidak berguna? Kau tidak bisa melakukan ini dan itu. Semua yang kau katakan akan membantuku tidak bisa digunakan sekarang. Kau hidup dalam kesadaranku setidaknya membayar sewa dengan membagikan sebagian kenanganmu. Tapi tidak, kau bahkan tidak bisa melakukan itu. Dan kau tidak berani menganggap dirimu tidak produktif. Bagaimana bisa ini salahku kalau kau bahkan tidak bisa mendapatkan garis keturunan untuk bergabung? Aku sudah memberimu metodenya. Bukan masalahku kalau kau terlalu lemah untuk menggunakannya. Sekarang tinggalkan aku sendiri, jadi aku bisa menyelesaikan film ini. Dia berteriak kesal dan memutus sambungan di antara mereka untuk menonton dengan tenang. Dia mengangkat bahu setelah menyadari bahwa dia tidak bisa mendengar pikirannya lagi. Yah, itu sama sekali tidak ada gunanya. Aku tidak akan meneleponnya lagi sampai hari penilaian. Keesokan paginya di kafetaria, kelima teknisi itu duduk mengelilingi Felix, masing-masing dengan sarapan mereka sendiri. Namun, hanya Felix yang makan karena yang lainnya menceritakan kepadanya tentang penemuan pertama mereka selama pengintaian kemarin. Saya melakukan survei singkat di sekitar bagian luar dan dalam hotel, dan yang dapat saya katakan adalah bahwa hotel tersebut memerlukan banyak perbaikan hanya untuk memperbaiki bagian-bagian yang rusak di dalamnya. Harold sang teknisi hotel mengeluarkan buku catatannya dan menunjukkan hasil surveinya kepada Felix. Jadi saya sarankan untuk mengganti semua yang perlu perawatan, dengan versi yang lebih mewah. Seperti lift, harus diganti seluruhnya dengan yang baru, terbuat dari emas dan dihiasi permata dengan desain yang artistik. Felix menyukai ide itu dan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Ia ingin seluruh hotel berteriak dengan kemewahan, bahkan orang terkaya di dunia akan tercengang setelah melihatnya. Kalau tidak, apa gunanya membuang-buang uang untuk bahan-bahan itu? Pria Dips yang bernama Gabriel mulai bercerita tentang pengalamannya sendiri setelah Harold selesai. Seorang pengawal bernama James menuntun saya ke tengah pulau, tempat area tersebut seharusnya digunakan untuk apartemen hunian. Ternyata, itu adalah lahan yang sempurna untuk proyek tersebut. Satu-satunya masalah yang saya hadapi adalah pepohonan di area tersebut terlalu banyak.
Pohon-pohon itu harus ditebang untuk memberi kami ruang terbuka yang luas untuk membangun apartemen. Anggap saja sudah selesai, kita tinggal menunggu datangnya peralatan konstruksi. Jawab Felix. Dia kemudian menoleh ke arah wanita anggun itu dan bertanya, apa pendapatmu tentang rumah sakit yang hanya ada di pulau ini, Nyonya Abigail? Abigail perlahan membersihkan mulutnya dengan sapu tangan dan menjawab, jujur saja, ini lebih mirip klinik kecil daripada rumah sakit. Meskipun dibangun cukup besar untuk disebut rumah sakit, bagian dalamnya kosong tanpa tempat tidur perawat dan dokter. Dia berhenti sejenak dan berkata dengan serius, ditambah lagi bagian dalamnya cukup pengap seperti jalur pipa pendingin udara yang tidak berfungsi dengan baik, atau dipasang dengan salah. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memperbaikinya, karena kami akan menghadapi beberapa pasien saat kami memulai proses konstruksi, dan akan sangat mengerikan jika menempatkan mereka di lingkungan seperti itu. Felix mengangguk dan berkata, untunglah kau menyadarinya. Aku terlalu sibuk untuk menyelidiki rumah sakit secara menyeluruh dan menundanya sampai nanti. Ia tiba-tiba bertanya setelah mengingat Kled. Katakan padaku, apakah pasien yang dirawat di dalam juga akan terkena dampaknya? Tidak perlu khawatir Tuan Muda. Dia mendapatkan oksigen dari tabung, dan karena dia koma, dia tidak merasakan atmosfer yang pengap. Namun pasien lain yang akan datang kemudian akan menyadarinya, dan mulai mengeluh. Mencium bau obat yang tidak enak di rumah sakit adalah satu hal, tetapi menciumnya dan tidak dapat bernapas dengan baik adalah hal yang berbeda. Baiklah, saya memberi Anda kewenangan penuh untuk menangani masalah apapun yang timbul dari desain sebelumnya dan memperbaikinya sesuai keinginan Anda. Terima kasih Tuan Muda atas kepercayaan Anda. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Sekarang bagikan pendapat kalian tentang apa yang kalian temukan di bandara dan pelabuhan. Ia bertanya kepada si botak bari dan teknisi bandara Eddie. Pelabuhan itu masih dalam kondisi baik. Mesin-mesinnya bekerja dengan baik dan pelabuhannya tidak terlalu buruk. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan untuk memperbaikinya adalah mengubah eksterior dasarnya agar tampak lebih sesuai dengan pulau ini. Kondisi bandara sama dengan pelabuhan. Pondasi interiornya kokoh. Namun, tampilannya cukup mendasar dan untuk merenovasinya, saya memerlukan material yang cukup banyak. Saya yakin anggarannya hanya sedikit lebih kecil dari kebutuhan renovasi hotel. Eddie menyampaikan pandangannya sendiri tentang kondisi bandara. Baiklah, kamu bisa mengambil 10% dari anggaran hotel dan menggunakannya sesuai keinginanmu, janji Felix. Harold hampir menamparkan wajah Eddie ketika mendengar anggarannya akan diberikan kepadanya. Jadi dia hanya duduk di sana sambil marah-marah sambil melotot ke arah Eddie. Tak peduli dengan penampilannya, Eddie mengacungkan jari tengah saat Felix mengusap telinganya sambil menyeringai. Ia tidak khawatir ketahuan oleh Felix, karena mereka duduk di sisi meja. Harold hampir pingsan karena marah setelah dihina seperti itu tanpa kemampuan untuk membalas. Kamu menginginkan perang? Maka peranglah yang terjadi. Aku akan memastikan kamu menerima sumber daya yang sangat banyak. Mari kita lihat apakah kamu akan mengacungkan jari tengah kepadaku lagi. Eddie terus menyeringai sambil merenung. Si tolol ini menunjukkan semua emosinya di wajahnya. Aku tidak ragu dia akan memberiku tumpukan batu permata terburuk, karena semuanya akan dikirim ke hotel untuk disaring. Kemudian sisanya akan diberikan kepada kita. Kasihan sekali kamu, aku akan menempatkan bawahanku di antara para pekerja yang mengelola sumber daya dan mengganti tumpukan. Mari kita lihat wajahmu saat kamu menggunakan bahan terburuk untuk merenovasi hotel. Abigail menatap seringai jahat Eddie dan Harold yang marah dan berpikir, jika kalian tidak serius dengan pekerjaan kalian dan terus bermain-main seperti ini. Jangan salahkan aku jika aku melaporkannya kepada Tuan Muda nanti. Mari kita lihat bagaimana kalian akan meredakan amarahnya kepada kalian berdua. Kapal-kapal tiba di pelabuhan yang penuh sesak dengan pria dan wanita, mengenakan pakaian liburan. Pengrajin, pekerja konstruksi, manajer, tukang listrik, tukang ledeng, manajer logistik, pengawal, dan masih banyak lagi jenis karir dan pekerjaan, semuanya berada di kapal yang datang ke pulau tak dikenal di antah berantah ini. Mereka datang mencari tempat di mana mereka bisa mengerjakan kerajinan dan pekerjaan mereka dengan baik tanpa terluka akibat kekacauan di luar. Mereka dijanjikan perumahan dan makanan gratis selama masa pembangunan, serta gaji yang baik. Tidak sebaik gaji yang mereka terima sebelumnya, tetapi setidaknya mereka akan dibayar alih-alih bersembunyi di rumah mereka tanpa melakukan apapun kecuali makan, tidur, dan buang air besar seperti generator kotoran.
Mereka menerima undangan itu karena mereka tidak tahu seperti apa masa depan yang menanti mereka, dan para pemimpin dunia yang menolak membagi informasi intel, memperburuk keadaan. Karena mereka pikir hanya ada dua alasan. Pertama, para pemimpin tidak berani melakukannya, karena informasi itu terlalu mengerikan bagi mereka, dan jika bocor, kekacauan bisa menjadi lebih buruk. Kedua, berita itu terlalu bagus dan para pemimpin membuat perjanjian untuk merahasiakannya sebanyak mungkin sampai mereka mendapat manfaat darinya, lalu merilisnya ke publik. Kedua alasan itu tidak bermanfaat bagi masa depan mereka. Jadi lebih baik melangkah maju dan menghadapi hal yang tidak diketahui daripada bersembunyi seperti pengecut. Felix memperhatikan orang-orang yang disewanya turun satu persatu, sambil menenteng koper mereka. Semua orang itu tidak punya keluarga, atau mereka punya, dan tidak peduli meninggalkan mereka, karena syarat pertama untuk datang ke sini adalah datang sendirian, sebab tidak ada cukup ruang untuk menampung semua orang, ditambah anggota keluarga mereka. Perlahan-lahan, kapal-kapal mulai kosong. Semua orang yang turun berdiri di dermaga, membentuk dua kelompok. Satu untuk pria dan satu untuk wanita. Mata Felix tiba-tiba berbinar ketika ia melirik dua wanita cantik, yang berbaris paling belakang. Bibi benar-benar mengirim beberapa orang berbakat ke sini. Bahkan untuk bisa menyewa dua pendamping cantik itu, para lelaki akan bekerja lebih keras untuk mendapatkan uang hanya agar bisa bermalam dengan mereka. Sungguh rencana yang bagus untuk memaksa mereka melakukan yang terbaik. Tak lama kemudian semua orang mendarat di pelabuhan dan berbaris rapi. Jack berdiri di depan para pria, sementara Leila di depan para wanita. Baiklah, saya akan menyebutkan pekerjaan yang kalian terima satu persatu. Jika kalian mendengar pekerjaan kalian datang di belakang saya, mengerti. Jack memberi instruksi tegas sambil memegang daftar di bawah ketiaknya. Leila memberitahu para wanita untuk melakukan hal yang sama. Kemudian mereka mulai memanggil pekerjaan demi pekerjaan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan patuh, membuat antrean yang berbeda-beda. Masing-masing untuk pekerjaan tertentu. Setelah mereka menyelesaikan daftarnya, hanya dua wanita itu yang tersisa. Leila memberi instruksi, sebutkan pekerjaan kalian dan mengapa kalian tidak menjawab. Salah satu gadis menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, kami dipekerjakan untuk bekerja sebagai pekerja magang di hotel. Nyonya Marie menyuruh kami untuk mengikuti Tuan Muda Felix untuk membantunya dalam pekerjaannya. Leila langsung membeku, saat ia menyadari bahwa Madame Marie mengirim mereka berdua untuk bermain dengan Felix. Ekspresinya segera berubah menjadi cemburu, tetapi ia segera menyembunyikannya. Oh begitu, kamu masih muda dan perlu latihan dulu, jadi kamu akan mengikutiku untuk mempelajari dasar-dasarnya. Setelah aku melihat bahwa kalian sudah mendapatkan pengalaman, aku akan mengirimmu secara pribadi ke Tuan Muda untuk membantunya. Apa aku mengerti? Kedua wanita muda itu menundukkan kepala mereka dengan ringan. Baik, Nyonya, terima kasih atas perhatian Anda. Felix menyaksikan situasi ini dengan ekspresi lega. Ia senang Leila turun tangan, karena ia benar-benar tidak punya waktu untuk bermain-main. Periode ini sangat penting bagi hotel dan masa depannya. Ia harus berada dalam kondisi terbaiknya, dan kehadiran wanita-wanita cantik itu akan membuat hormon remajanya jengkel setengah mati. Bagus, luangkan waktu untuk melatih mereka, aku tidak mau ada beban. Jika menurutmu mereka belum siap, jangan kirim mereka. Ia melambaikan tangannya dan meninggalkan Jack dan Leila untuk mengurus kamar-kamar pekerja di hotel itu. Ia tidak khawatir dengan kurangnya ruang, karena hotel itu memiliki 400 kamar dan 24 suite. Setiap kamar memiliki 2 tempat tidur dan sofa yang nyaman. Itu berarti, setiap kamar dapat menampung 3 orang, yang tidak buruk, mengingat total tenaga kerja yang datang hanya 1020. Hotel tersebut mampu menampung mereka, tetapi itu akan menjadi hotel terakhir yang direnovasi karena mereka tidak dapat mulai membangun hotel saat semua orang masih tinggal di dalamnya. Jadi, jauh lebih baik untuk memulai dengan bangunan lainnya. Begitu selesai, mereka bisa memulangkan para pekerja tersebut. Ini akan meringankan sebagian beban perumahan dan konsumsi harian mereka. Keesokan paginya, pukul 9, Felix memutuskan untuk sarapan kali ini di kamarnya karena suasana di kafetaria menjadi heboh dengan banyaknya orang yang berbondong-bondong datang untuk makan. Dia menelepon Jack lewat teleponnya, saya ingin Anda mengumpulkan semua perajin yang membuat kursi dan meja serta semua furnitur yang membutuhkan kayu dan meminta mereka datang ke kantor saya. Saya perlu membicarakan pekerjaan mereka dengan mereka.
Mereka akan tiba di kamar Anda dalam 30 menit, Tuan Muda. Bagus, tetaplah berhubungan. Dia menutup telepon. 25 menit kemudian, Felix sedang duduk di sofa di ruang tamu, sementara lebih dari 30 perajin kayu berkumpul di sekelilingnya dalam sebuah lingkaran. Dengar, aku telah membeli banyak sekali kayu mahal, dan aku ingin kalian semua mengolahnya menjadi furnitur yang akan membuat hotel ini berbau kayu. Kau mengerti maksudku, tetapi pertama-tama Anda perlu menggambar satu set furnitur yang akan digunakan di setiap ruangan. Kemudian gambar satu set yang akan ada di kamar. Yang saya sukai akan digunakan sebagai model untuk kalian semua. Para kreator kedua set itu akan tinggal di suite selama masa pembangunan. Ia menggoda mereka sambil tersenyum. Sesuai keinginan Tuan Muda, kami akan segera mulai mengerjakan kreasi kami, silakan duduk santai. Salah satu perajin menundukkan kepalanya dengan hormat. Bagus, kamu punya waktu sebulan untuk memberikan hasil akhirmu kepadaku. Dan kamu boleh menggunakan bahan-bahan berharga dalam desainmu, asal jangan berlebihan. Dia menepuk tangannya 2 kali dan berdiri. Sekarang, lanjutkan dan mulailah bertukar pikiran. Setelah itu, para perajin pergi satu per satu, hingga pintu kamar ditutup oleh James. Felix mengenakan pakaian latihan dan menuju ke pusat kebugaran untuk mengangkat beban. Sudah lama sejak dia melakukannya. 2 jam kemudian, Felix mandi air dingin, setelah kembali dari pusat kebugaran. Setelah beberapa saat, dia selesai dan melangkah keluar dari kamar mandi. Seketika, dia menyadari teleponnya berdering. Dering, dering, dering. Siapa yang meneleponku saat ini? Mungkin Bibi yang bertanya tentang 2 wanita muda yang dikirimnya. Namun dia salah besar karena ternyata yang meneleponnya adalah kakeknya. Halo kakek, ada keperluan apa kakek menelepon? Dia terkekeh sambil menerima telepon itu. Bajingan kecil, aku senang kau masih hidup. Tidak bisakah kau menelepon untuk menanyakan keadaanku dari waktu ke waktu? Kakek, aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Aku sedang bekerja keras untuk menghidupkan kembali hotel dan mendapatkan persetujuan dari Dewan. Cucumu sudah berusaha sebaik mungkin di sini, kata Felix dengan nada kesal. Hehehe, kerja keras, sudah lebih dari 8 tahun sejak aku mendengarmu mengucapkan 2 kata itu dengan serius. Dan itu terjadi saat aku memberimu misi untuk mengencingi sepatu Benyamin. Dia terkekeh, aku masih ingat wajahmu yang imut dan serius saat kau berjanji akan melakukan yang terbaik. Marah dan malu, Felix menjawab, botak, kamu meneleponku untuk mempermalukanku atau apa? Kalau begitu, aku akan menutup telepon sekarang. Felix kecil, santai saja. Aku membawakanmu beberapa berita yang akan memberimu sedikit keuntungan dibanding sepupumu nanti. Nada bicara Robert yang ceria dengan cepat berubah menjadi bisikan lembut. Saya diutus sebagai perwakilan keluarga 2 hari sebelumnya untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh semua keluarga bisnis saat ini di seluruh dunia, dan saya mendengar beberapa berita yang mengejutkan di sana. Tampaknya seorang presiden dari suatu negara telah membocorkan semua informasi yang terjadi dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada keluarga bisnis yang memiliki bantuan kepadanya. Ia terdiam cukup lama hingga Felix mengira sambungan teleponnya telah terputus. Namun beberapa detik kemudian, ia melanjutkan dengan langkah yang lebih cepat. Mereka adalah keluarga Diagos dari Amerika Selatan. Dan merekalah yang mengirimkan undangan kepada kami semua untuk menghadiri pertemuan tersebut, sehingga mereka dapat menjual informasi tersebut. Felix merasakan jantungnya berdebar kencang, saat ia menyadari tindakannya mulai mengubah alur waktu ini. Karena ia belum pernah mendengar hal seperti itu terjadi sebelumnya. Atau, hal itu memang terjadi tetapi ia tidak memiliki seorang pun yang menyampaikan informasi kepadanya, karena kakeknya, orang terakhir yang mendukungnya dalam keluarga, meninggal saat kekacauan itu. Namun karena ia menyelamatkannya, ia berhasil mendapatkannya secara langsung. Begitu ya, apakah kakek boleh membagi pengetahuan rahasia ini denganku? Apa kau bodoh? Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Aku hanya menceritakannya kepada cucuku, tidak ada yang penting. Robert menegurnya. Sekarang diamlah dan dengarkan baik-baik. Pertama-tama, kudengar bahwa kita manusia dapat memperoleh kemampuan menggunakan garis keturunan binatang buas, dan keluarga akan mengadakan penilaian 6 bulan dari sekarang untuk membantu kalian para junior menggunakan kekuatan tersebut secara efisien. Tetapi peringkat binatang buas yang akan diberikan akan ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang telah kau lakukan untuk menghidupkan kembali proyekmu. Ujarnya tegas. Jadi,
Kau harus menghabiskan seluruh anggaranmu untuk hotel secepat mungkin untuk menunjukkan setidaknya bahwa kau menganggap serius tradisi ini. Ini saranku untukmu sekarang. Gunakan itu, nak, karena semua sepupumu tidak tahu tentang pengetahuan ini. Dia segera berhenti berbisik dan berkata dengan kesal. Hanya itu yang bisa kubagikan tanpa harus dihukum berat karena melanggar aturan keluarga. Baiklah kakek, meskipun aku sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja kakek katakan, aku akan mengikuti saran kakek dan menghabiskan seluruh anggaranku untuk hotel. Itu bakat yang kumiliki sejak lahir. Felix tertawa terbahak-bahak, mencoba bersikap bodoh. Dasar bajingan, satu-satunya hal yang kau lakukan dengan baik adalah membuang-buang sumber daya. Tapi kali ini aku mengizinkannya. Gunakan segalanya untuk membuat hotel lebih berkilau, untuk meningkatkan peluangmu agar sedikit lebih disukai oleh Dewan Direksi. Saya harus pergi, saya dipanggil untuk rapat. Selamat tinggal, nak. Tanpa menunggu Felix menjawab, Robert menutup telepon. Dia pasti sedang terburu-buru. Felix menatap layar ponsel yang hitam itu dan tersenyum senang. Ia tidak peduli dengan informasi yang dibagikan, karena ia sudah mengetahui semuanya sebelumnya. Ia tersenyum karena hal itu menunjukkan betapa kakeknya peduli padanya. Adapun hukuman keluarga yang menanti kakeknya, karena membocorkan rahasia-rahasia tersebut, adalah penyitaan semua aset, serta menjalani hukuman 6 bulan penjara di rumahnya. Hukuman yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Bahkan bagi seorang tetua, jika dia tertangkap, 4 hari kemudian, material konstruksi sudah tiba kemarin. Artinya, semuanya sudah ada di pulau, kecuali peralatan konstruksi dan kendaraan pengangkut. Akan tetapi, hal itu tidak akan menunda pembangunan lebih jauh, karena Nyonya Mari akan benar-benar berhenti bertindak diam-diam dan menggunakan perusahaan bisnis logistiknya secara maksimal serta mengirim semuanya secepat mungkin. Dia sudah memberitahu Felix bahwa hanya butuh waktu 7 hari untuk menyelesaikan pengirimannya. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Felix adalah keluarganya akan mendiskualifikasi dia dari tes setelah mereka mengetahui bahwa dia menggunakan kontak ibunya untuk menghindari membayar biaya transportasi yang mahal. Bahkan jika mereka ingin membuat pengecualian untuknya dan menerima bantuan Nyonya Mari, apakah sepupunya akan mengizinkannya? Tidak seumur hidup, Felix sudah menindas mereka sampai dia menjadi trauma mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan ini untuk mempersulitnya? Tanpa diragukan lagi, mereka akan mengeluh kepada Dewan Keluarga bahwa mereka bersikap bias terhadap Felix, dan terus merengek bahwa itu tidak adil. Felix sudah dapat membayangkan Kenny berpura-pura menangis sambil memeluk kaki seorang tetua, membuat semua orang tercengang. Dia berhenti berpikir sejenak dan meludah karena kesal, saat gambaran sepupunya Kenny muncul kembali dalam pikirannya. Sial, seharusnya aku tidak menodai pikiranku dengan wajahnya. Sekarang aku tidak bisa menghilangkan senyum palsunya yang menjijikkan dari pikiranku sepanjang hari. Mungkin sebaiknya aku berpuasa saja hari ini. Jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Dia mendesah. Ia mengutak-atik telepon genggamnya di atas bukit, sambil mengamati hotel yang penuh sesak, menyerupai sarang semut. Saya dapat dengan yakin berasumsi bahwa pembangunan dan renovasi keempat proyek tersebut akan secara resmi dimulai 15 hingga 20 hari kemudian. Itu tidak terlalu buruk, karena kekacauan masih merajalela di dunia luar, dan ketika para pekerja melihatnya, mereka akan menghargai kesempatan untuk menjauh darinya. Namun jika pembangunannya tertunda selama lebih dari sebulan atau lebih, itu akan menimbulkan masalah besar karena semua orang akan merasa tertipu ketika informasi tentang Supremacy Games Alliance dirilis ke publik. Setelah mereka melihat bahwa manusia bisa menjadi sekuat para pahlawan yang mereka tonton saat tumbuh dewasa. Atau UVR yang memungkinkan setiap orang mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan simulasi 100%, mereka akan benar-benar merasa seperti terpenjara jauh dari peradaban. Pada saat itu, seluruh rencana akan berantakan ketika lebih dari 1.000 orang mulai berunjuk rasa untuk memulangkan mereka. Jika itu yang terjadi, Felix hanya bisa pasrah pada keinginan publik, meski ia sudah punya kontrak yang pasti. Hanya karena ia tidak mampu menahan protes mereka dengan pengawalnya yang sedikit. Namun yang terpenting, ia lebih memilih mengakhiri kontrak mereka daripada membiarkan mereka membuat hotel biasa-biasa saja, karena kurangnya motivasi. Namun, Felix masih harus memasang layar besar yang dibelinya agar mereka dapat menonton pertandingan yang akan disiarkan dari UVR di seluruh dunia. Ini setidaknya akan menghilangkan sebagian penderitaan mereka selama 2 tahun yang akan mereka habiskan di pulau itu.
Pertama-tama, satu-satunya alasan para pekerja itu datang ke sini adalah untuk menghindari kekacauan. Namun, jika mereka tahu sebelumnya bahwa kekacauan itu akan berakhir hanya dalam waktu 2 bulan, mereka tidak akan pernah mau repot-repot datang ke tempat kumuh ini, berapapun harga yang ditawarkan Felix. Hari-hari berlalu dengan cepat, karena Leila dan Jack mengurus semuanya dengan lancar setelah kedatangan para talenta yang memiliki pengalaman di bidang logistik atau keamanan. Saat ini, mereka lebih seperti supervisor, sementara bawahan mereka mengurus pengiriman dan sumber daya manusia secara efisien. Leila berpikir dalam hati, sembari melihat kapal terakhir membongkar peralatan, akhirnya, semuanya sudah ada di sini. Sekarang kita tinggal butuh desain dari teknisi dan kita bisa langsung memulai konstruksinya. Dia lalu mengambil ponselnya dan menelepon gebetannya. Tuan muda, semuanya sudah ada di sini, kita siap untuk memulai. Baik, sekarang mulai dari area perumahan, saya baru saja menerima desainnya. Saya sudah menyetujuinya dan dapat dipelajari dan diterapkan sekarang. Hubungi saya jika sudah mulai, saya ingin melihat prosesnya. Jawabnya, sesuai keinginan Anda, Tuan Muda Felix. Saya, sebelum dia melanjutkan bicaranya, yang terdengar hanya suara, kicau-kicau. Setelah itu dia memasukkan telepon genggamnya ke dalam saku dan menepuk tengkuk bawahannya yang tengah menyesap kopinya dengan tenang sambil memperhatikan perahu yang berlayar menjauh. Apa yang masih kau lakukan di sini? Perahunya sudah hilang. Tidak seperti istrimu yang ada di sana dan melihatnya pergi dengan ekspresi seperti itu. Pergi bekerja sekarang, kami sudah mendapat izin untuk memulai pembangunan di daerah pemukiman. Teriaknya dengan wajah memerah. Pria malang itu hanya bisa memijat lehernya yang merah, untuk meredakan rasa sakitnya. Dia tidak berani mengeluh tentang tamparan itu. Ya, sekarang Nyonya Leila, tenang saja. Semua orang sangat bersemangat untuk mulai bekerja. Baiklah, enyahlah sekarang. Panggil aku kalau kalian sudah mau mulai. Tuan muda, ingin mengamati. Aku akan melakukannya, jangan khawatir. Ia lalu segera melarikan diri dari Leila yang jelas-jelas sedang kesal dan hanya ingin melampiaskan amarahnya pada seseorang. Kenapa dia tidak menunjukkan sedikit perhatian padaku? Bukankah aku sudah berusaha sebaik mungkin membantunya tanpa mengeluh? Setidaknya hargailah aku, dan jangan menutup telepon seperti itu. Bibirnya bergetar, air matanya hampir menetes. Namun, ia menahannya dan menendang setiap batu kecil di depannya, sambil berjalan kembali menuju hotel. Kesal, Felix menatap layar hitam ponselnya. Sampai kehabisan tenaga di tengah-tengah percakapan. Dia mengusap alisnya dan memasuki kamarnya. Ia tahu bahwa ia harus menjelaskan kepada Leila apa yang terjadi, agar ia tidak salah paham. Ia tidak ingin Leila menganggapnya sebagai anak yang kasar. Bagaimanapun, Leila sangat penting bagi proyek pulaunya. Ia berencana untuk menyerahkannya kepada wanita itu setelah ia dipanggil oleh keluarga untuk menguji unsur-unsurnya dalam penilaian mendatang. Ia hanya percaya bahwa wanita itu akan menjaga semuanya dengan sempurna saat ia tidak ada. Saya akan meneleponnya sebentar lagi. Dia membiarkan ponselnya terisi daya dan pergi ke kamar tidur untuk berganti pakaian sambil memikirkan akibat pamer kepada keluarga dan sepupunya. Kakeknya menelepon kemarin dan memberitahu dia bahwa dia sudah bertindak terlalu jauh dengan pemborosan anggaran karena bahkan orang-orang yang lebih tua menyadari aktivitasnya yang besar selama sebulan terakhir. Artinya, mereka mungkin akan mengutus tim inspeksi untuk melihat-lihat, atau sekadar memanggil pembantu untuk memberikan perincian lengkap mengenai peristiwa yang terjadi, karena pembantu itu milik keluarga tersebut dan bukan Felix. Ia yakin mereka akan melakukan keduanya. Pertama-tama menyelidiki apa yang terjadi dari seorang pembantu, dan ketika mereka mendengar informasi yang mengejutkan, mereka akan mengirim tim inspeksi untuk mengklarifikasi rincian darinya. Inilah yang Felix inginkan, agar keluarga tercengang oleh visi jauh ke depan yang berani saat ia memanfaatkan kekacauan untuk meraup keuntungan dan menggunakannya dengan tepat untuk menghidupkan kembali hotel. Setelah mereka melihat apa yang telah diperbuatnya, kedudukannya di dalam keluarga akan pulih dari seorang penjahat menjadi bibit yang layak dipelihara untuk dikirim mewakili mereka. Satu-satunya variabel dalam rencana ini adalah sepupunya. Ia dapat dengan mudah menghadapi Olivia karena ia adalah bunga manis yang dapat dimanipulasi agar berpihak padanya. Namun, bagi tipe seperti Noah dan Kenny, hal itu mustahil dilakukan, karena seseorang bagaikan es tanpa emosi, yang hanya menunjukkannya kepada adik perempuannya. Sementara itu, Kenny dapat menusuk dari belakang dengan senyuman tulus.
Felix merasa jijik sebelumnya, dengan perilaku pengkhianatannya ini. Aku perlu mencari cara untuk menyuap mereka agar tidak menggangguku saat keluarga tahu aku melanggar peraturan. Itulah satu-satunya cara yang Felix temukan untuk menghentikan mereka membuat keributan. Kalau tidak, jika ia membiarkan mereka bertindak sesuka hati, Dewan Tetua akan benar-benar merasa sulit untuk membuat pengecualian untuknya, bahkan jika mereka mau. Karena aturan keluarga tidak dapat dilanggar dengan cara apapun. Bahkan kakeknya yang membawa keluarga untuk digolongkan sebagai kekaisaran bisnis dapat dihukum. Jangan sebut Felix. Felix berjalan mengelilingi ruang tamu sambil menopang dagunya dengan tangannya. Ia terus memikirkan cara untuk menyuap sepupu-sepupunya agar berhasil dan membuat mereka bergabung dengannya. Cara yang termudah adalah menjanjikan sejumlah saham dari perusahaan yang akan diperolehnya dari keluarga jika hotelnya berhasil dihidupkan kembali. Namun, pilihan ini tidak dapat diterima olehnya. Dia tidak bekerja keras, menyerahkan semua keuntungan kepada mereka. Belum lagi mereka akan memastikan untuk menghabisinya, bahkan jika dia mencoba melakukannya. Dia duduk karena mulai merasa pusing karena berjalan mengelilingi sofa. Pikirkan Felix, pikirkan. Pasti ada kelemahan yang bisa kumanfaatkan untuk menekan dan memeras mereka. Aku hanya perlu menggali lebih dalam ingatan samar-samarku tentang masa itu dan mungkin aku akan menemukan sesuatu yang berguna. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan berdiri dengan ekspresi gembira. Ketemu, Kenny, dasar bajingan. Seharusnya aku tahu bahwa sifat pengkhianatmu itu tidak hanya muncul saat itu, tapi jauh sebelumnya. Dia menyeringai lebar. Hehe. Dengan ini aku yakin aku akan menjadikanmu anjing peliharaanku. Tapi pertama-tama aku perlu mendapatkan bukti yang kuat. Memang, tanpa bukti, mengancam Kenny hanya akan membuatnya tunduk dan membantunya meyakinkan sepupu-sepupu lainnya untuk tidak mempersulitnya karena dia memiliki cukup banyak kebaikan pada mereka. Sedangkan Noah, si Siskon, lebih mudah lagi menyuapnya. Felix hanya perlu menyenangkan adik perempuannya dengan hadiah dan memintanya untuk mengucapkan kata-kata baik tentangnya. Noah tidak pernah menolak permintaan dari adik perempuannya. Baiklah, ini rencanaku untuk saat ini, untuk mengatasi campur tangan sepupuku. Namun, aku masih harus berurusan dengan tim inspeksi yang akan datang nanti. Dia harus menyiapkan alasan yang masuk akal tentang bagaimana dia memanfaatkan kekacauan itu. Lagi pula, sepupunya ketakutan setengah mati untuk bertindak. Sementara itu, dia, si preman keluarga yang hanya tahu cara menghambur-hamburkan uang dan bermalas-malasan, memiliki pandangan jauh ke depan yang memungkinkannya meraup banyak keuntungan selama kekacauan itu. Meski begitu, Felix sama sekali tidak khawatir dengan interogasi mereka. Ia sudah memiliki perisai terbaik untuk menghadapi tuduhan mereka. 3 hari kemudian, Felix berdiri di depan sebuah tenda, dengan 2 orang lainnya di belakangnya, seorang pria dan seorang wanita. Kalian datang tepat pada waktunya, bawahan saya baru saja memberitahu saya kemarin bahwa mereka akan mulai membersihkan area tersebut agar layak untuk dibangun kompleks apartemen. Ia tersenyum kepada para inspektur yang tiba-tiba datang 10 menit lalu dan menambahkan, ini untuk para karyawan yang akan direkrut nanti setelah Pulau Mutiara Langit resmi dibuka untuk umum. Begitu ya, Tuan Felix. Anda benar-benar mengejutkan kami saat mendengar apa yang Anda capai dari mulut pelayan. Anda berhasil melakukan renovasi besar-besaran di depan mata keluarga. Meskipun kami meremehkan kemampuan Anda, itu tetap merupakan prestasi yang bagus. Pria berambut hitam itu memuji Felix sambil tersenyum. Benar, sejujurnya saya tidak tahu apakah dia dulu bertingkah seperti penjahat yang tidak produktif di keluarga, hanya agar dia bisa fokus pada tradisi keluarga tanpa menjadi pusat perhatian. Dengan demikian, dia berhasil menghidupkan kembali bisnisnya tanpa campur tangan sepupunya yang pasti akan merusak operasinya jika mereka mengetahuinya. Tapi sekarang sudah terlambat, saya kira. Inspektur wanita itu berbagi pendapatnya sendiri tentang bagaimana Felix mempermainkan semua orang. Dari apa yang kami dengar dari para pembantu, Anda sudah menyiapkan segalanya, dan Anda baru saja memberi lampu hijau untuk memulai pembangunan. Sekarang mereka benar-benar tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan Anda. Inspektur pria itu mendukung klaimnya. Para senior, kalian benar-benar memberiku terlalu banyak pujian. Tidak ada rencana besar seperti yang kalian sebutkan karena aku tidak pernah bertindak seperti penjahat sebelumnya. Felix menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bahu terkulai dan nada patah hati.
Itu hanya seorang anak yang kesakitan menggunakan tindakannya untuk mengekspresikan trauma tersembunyinya. Namun sayangnya, semua orang mulai memanggilku bajingan, preman, dan pemalas yang tidak produktif, hanya karena aku mengerjai sepupu-sepupuku, dan nilai-nilaiku di sekolah sedikit menurun. Keluarga adalah tempat yang benar-benar tidak berperasaan. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk memilih pulau ini yang berada di antah berantah, hanya agar aku bisa sejauh mungkin dari hinaan mereka dan terus-menerus dipandang rendah. Ekspresi wanita itu sedikit melembut, karena dia menyadari bahwa apa yang dia katakan cukup mengada-ada. Lagi pula, siapa yang bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun dipandang rendah oleh semua orang hanya untuk satu momen kejayaan? Memang tradisi keluarga cukup penting bagi masa depan setiap orang, tetapi untuk menggunakan masa kecil Anda untuk itu, tidak ada anak di planet ini yang mampu berpikir atau melakukan hal seperti itu. Yah, aku agak percaya padamu, tapi bagaimana kau bisa menjelaskan mengapa kau bisa memiliki pandangan jauh ke depan dan menginvestasikan seluruh anggaranmu pada sebuah pertaruhan yang mungkin hasilnya benar atau malah bisa menghancurkan dirimu dan masa depanmu? Meskipun raut wajahnya melembut, bukan berarti dia akan berhenti melakukan pekerjaannya. Jadi dia mulai menginterogasi Felix untuk mengungkap semua metode curang yang digunakan Felix untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Semua orang tahu bahwa kamu tidak mengikuti semua kelas di sekolah khusus keluarga. Kamu tidak belajar cara mengelola bisnis, ekonomi, atau cara berinvestasi dengan benar. Kamu tidak mempelajari apapun tentang pengetahuan tersebut, tetapi di sini kamu berada di sebuah pulau yang dijatuhi hukuman mati oleh semua orang, mencoba menghidupkannya kembali hanya dengan anggaran 30 juta dolar. Jadi tolong jelaskan dengan baik dan jangan berbohong. Kalau tidak, semua yang kamu lakukan di sini akan diselidiki sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana kamu melakukannya. Wanita itu memerintahkan Felix dengan tegas untuk menakut-nakutinya agar mengakui jika dia melakukan trik curang. Felix menundukkan kepalanya dengan mata berkaca-kaca dan berkata, bahkan sekarang, saat aku berusaha keras untuk menghormati tradisi keluarga, dan membantu mereka memperoleh aset yang dapat mendorong mereka lebih jauh dari para pesaing mereka, aku masih diragukan atas kemampuanku. Kau bilang bagaimana aku melakukannya? Yah, itu sederhana. Apakah seorang jenius perlu mempelajari pengetahuan orang biasa untuk tampil lebih baik dari mereka? Tidak. Seorang jenius tidak membutuhkan hal seperti itu, ia hanya membutuhkan beberapa informasi dasar dan dapat menggunakannya untuk membuat keajaiban, dan inilah yang membedakan seorang jenius dari orang biasa. Bahunya yang terkulai tak terlihat lagi, ia membusungkan dadanya dan mulai menyebutkan semua bakat yang dimiliki keluarga dekatnya. Kakek saya adalah seorang raksasa bisnis yang mendominasi semua pesaingnya, dan menjadikan keluarga kami salah satu yang terbaik di dunia. Ayah saya mendatangkan kekayaan yang sangat besar bagi keluarganya dengan menggunakan inderanya yang hanya dimiliki oleh beberapa orang di seluruh dunia. Semua investasinya didasarkan pada inderanya, bukan informasi atau pengalamannya, dan indera-inderanya itu tidak pernah mengecewakannya sebelumnya. Ibu saya adalah salah satu wanita paling karismatik di dunia, siapapun yang berada di dekatnya akan merasa ingin mengikuti kepemimpinannya. Ia mengubah puluhan hotel dan restoran bintang 5 menjadi pilihan utama semua orang. Ia menatap mata mereka yang kaku dan mendesah putus asa, aku memiliki darah dan gen dari mereka bertiga, tetapi aku masih diragukan karena tindakanku di masa lalu yang hanya sekadar teriakan minta tolong, tidak lebih dan tidak kurang. Tidak seorang pun dari kalian yang berpikir bahwa mungkin aku mewarisi sebagian bakat mereka dan menggunakannya untuk menghidupkan kembali usaha besar ini. Kalian hanya menilaiku berdasarkan tindakan kekanak-kanakanku, dan mengira bahwa aku melakukan tipu daya untuk dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh kalian semua. Baiklah, coba tebak, aku seorang jenius yang mewarisi bakat kakek dan orang tuaku. Ia tidak menghindari kontak mata dengan mereka, seraya mengulurkan 3 jari di wajah mereka dan mulai menyebutkan bagaimana ia menggunakan bakat tersebut untuk merombak pulau itu. Indera investasi ayah saya memberitahu saya bahwa ada keuntungan yang bisa diperoleh saat saya menonton kekacauan di TV. Bakat bisnis kakek saya memungkinkan saya membuat rencana lengkap untuk menghidupkan kembali hotel ini dan mengubahnya menjadi salah satu yang terbaik yang ada, hanya menggunakan sedikit informasi yang saya cari dari internet dan menganalisis transmisi luar angkasa. Dan akhirnya bakat keibuanku membantuku meyakinkan dan memikat para pelayan agar memihakku dan membantuku menyelesaikan misi ini dengan sukses, tanpa melaporkan kejadian yang terjadi di sini kepada kalian.
Jadi sepupu-sepupuku tidak akan menghalangiku. Saya menggunakan bakat-bakat itu dengan benar dan memanfaatkan krisis ekonomi yang terjadi selama kekacauan itu. Sementara sepupu-sepupu saya mengkhawatirkan masa depan, saya memikirkan masa kini dan memanfaatkannya untuk keuntungan saya. Dia mengepalkan tangannya dan mengangkat bahu, satu-satunya hal yang mungkin kalian temukan, jika kalian mencari trik yang kugunakan, adalah bantuan bibiku untuk mengangkut sumber daya itu ke sini dengan aman. Meskipun aku tidak menggunakan anggaranku untuk melakukannya, aku menyuruhnya untuk berinvestasi dalam krisis ekonomi sepertiku, sebagai pembayaran. Tergantung apakah Anda menganggapnya sebagai saya yang curang atau saya yang menginjak garis abu-abu untuk membantu keluarga mendapatkan aset yang tidak dapat mereka tolak. Tanpa menunggu mereka mencerna alasan omong kosongnya, dia memasuki tenda, meninggalkan mereka berdiri di luar dengan ekspresi tercengang. Mereka benar-benar tidak menduga akan mendapat alasan seperti itu. Felix duduk di kursi di dalam tenda dengan seringai tersembunyi, sambil memperhatikan pintu masuk. Ia yakin bahwa ia akan lulus ujian dengan selamat setelah alasan sempurna yang diberikannya. Ia bahkan mungkin memperoleh beberapa keuntungan saat keluarga menyadari bahwa ia adalah seorang jenius bisnis yang patut dibina. Tapi itu tidak berarti apa-apa baginya karena dia hanya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dia cukup bagus untuk mendapatkan binatang peringkat langka selama penilaian. Setelah itu, ia akan menyerahkan pengelolaan hotel itu kepada keluarganya, sementara Leila dan Jack bertugas mengawasi semuanya. Dengan cara seperti ini, ia akan lepas dari pulau itu, sambil juga meraup miliaran dolar setiap tahun. Namun, yang benar-benar ia inginkan adalah menjalin hubungan baik dengan para elit dunia. Dia kemudian mengambil telepon genggamnya dan mulai memainkan League of Legends Wild Rift dengan gembira. Di luar tenda, para inspektur terlibat dalam perdebatan sengit mengenai penjelasan Felix tentang kejujuran. Saya tidak percaya apa yang dia katakan dengan jujur. Coba pikirkan tindakannya saat dia masih kecil. Dia terus-menerus menindas sepupunya yang hanya ingin belajar dengan tenang. Lalu saat dia bosan atau dipukuli, dia bermain-main dengan teman-temannya yang terbelakang yang hanya tahu cara bermain-main dan membuat kekacauan bagi keluarga mereka. Inspektur laki-laki itu segera menambahkan setelah melihat bahwa dia akan menyela. Sekarang kau mengatakan bahwa anak ini secara ajaib menemukan bahwa dia memiliki semua bakat anggota keluarganya, dan kemudian menggunakannya untuk membuat rencana yang membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Aku tidak percaya, ada sesuatu yang hilang. Kukatakan padamu, sesuatu yang dia sembunyikan dari kita. Kita hanya perlu mencari tahu tentang itu, dan semuanya akan menjadi jelas bagi kita. Dia menyilangkan tangannya dan menatap pintu masuk tenda dengan ketidakpercayaan yang jelas. Wanita berkacamata itu menghentakkan kakinya dan membalas dengan sedikit simpati pada Felix. Itulah yang dia katakan. Tidak peduli apa yang dia lakukan sekarang atau di masa depan, semua orang di keluarga akan terus menghakiminya karena masa lalunya. Siapa tahu, mungkin 1 tahun sendirian di pulau terpencil yang jauh dari racun keluarga, mungkin telah membangkitkan bakat terpendamnya, yang terpendam dalam-dalam, tanpa ada yang berniat menggalinya, karena dia hanyalah seorang penjahat yang tidak berguna di mata keluarga. Tetapi sekarang dia telah membangkitkannya sendiri dan belajar bagaimana menggunakannya dengan benar, sehingga dia dapat memperoleh kehormatannya dan menebus kesalahannya di masa lalu. Anda masih meragukannya dan tidak mempercayainya. Dia menyodok keningnya sambil menguliahi dia tentang bagaimana seharusnya pekerjaan mereka. Tugas kita adalah memeriksa anak-anak buah keluarga kalau mereka berbuat curang atau melakukan trik, tapi tugas kita juga adalah membantu mereka menyadari bahwa berbuat curang tidak akan membawa mereka kemanapun. Marah, dia menambah kecepatan tusukannya, hingga lelaki itu mulai merasakan sakit berdenyut di dahinya. Tapi di sini kamu berusaha sekuat tenaga untuk mendatangkan lebih banyak masalah dan isu kepada pemuda malang itu. Padahal dia hanya ingin memperbaiki reputasinya yang rusak. Alih-alih melakukan pekerjaanmu dan memberinya pujian atas kerja kerasnya, kamu malah mencoba mencari alasan untuk tidak menghadapi kenyataan bahwa orang-orang benar-benar berubah menjadi lebih baik, hanya karena kamu terlalu malas untuk mengubah karakternya yang terungkap dari pikiranmu menjadi karakternya yang baik saat ini. Dia terus menyerangnya tanpa henti, memaksanya untuk menundukkan kepala dan tidak menghentikan amarahnya. Tetapi aku tidak akan membiarkan penilaianmu yang buruk menambah masalah baginya, dia sudah cukup menderita. Kami akan kembali ke kantor pusat keluarga sekarang, untuk melaporkan apa yang dikatakannya dan mereka akan memutuskan apakah dia bibit yang baik atau tidak. Sekarang pergilah.
Dia menendang pantatnya dengan tumitnya untuk mendorongnya menjauh dari tenda. Inspektur malang itu hanya bisa memegang pantatnya dan berjalan di depannya, tidak berani untuk tidak mematuhinya. Dia tidak pernah melihat rekannya marah padanya seperti ini, dan sejujurnya dia tidak ingin melihatnya lagi. Felix tidak tahu apa-apa tentang keputusan mereka dan tidak mau repot-repot mencari tahu. Ia yakin dengan alasannya, jika mereka percaya padanya, maka semuanya baik-baik saja. Namun, jika tidak, itu tidak akan menjadi masalah, karena semua yang dikatakannya adalah hal yang paling mendekati kebenaran. Karena kebenaran yang sesungguhnya adalah bahwa dia kembali dari masa depan dan memiliki pengetahuan tentang segalanya. Jika dia mengatakan itu, mereka mungkin akan memukulinya dan membawanya ke markas untuk diinterogasi. Jadi dia tidak pernah peduli dengan tindakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya dan hanya dengan sengaja memuaskan hatinya dalam permainan peringkat liga, sambil membaca makian rekan satu timnya dengan penuh kenikmatan. Malam pukul 17.30. Di Amerika, Boston, sebuah gedung pencakar langit yang sangat besar dikelilingi pepohonan dari gedung-gedung lain yang sejenis. Namun, tidak satu pun dari gedung-gedung itu yang ukurannya bisa mencapai setengah dari gedung ini. Pada puncak cerita, sebuah meja bundar berada di tengah lantai yang dapat menampung lebih dari 30 orang duduk mengelilinginya. Saat ini hanya diisi oleh 4 orang tetua, yang mendengarkan dengan penuh perhatian laporan para inspektur mengenai situasi di Pulau Mutiara Langit. Begitu ya, sepertinya Robert benar-benar tidak tertipu dan mendapat anak ajaib. Namun, keadaan menyedihkan karena orang tuanya meninggal dunia dan kesibukan kakeknya memaksa anak itu mengambil langkah yang salah, sehingga bakatnya terkubur, tanpa kita ketahui. Seorang lelaki berambut putih yang tak memiliki sedikit pun kerutan di wajahnya mendesah simpati atas nasib Felix. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja, selama dia berhasil mengubah karakternya yang kasar, kami akan mengurus semuanya untuknya. Seorang jenius bisnis seperti dia benar-benar terlalu sulit ditemukan saat ini. Seorang wanita parubaya dengan kuncir kuda dan mengenakan kacamata tipis menganggukkan kepalanya. Memang, dia benar-benar mengejutkan kami, ketika kami mengetahui bahwa dia hanya menghabiskan $20 juta untuk mendapatkan lebih dari 1.000 peti berisi material berharga, material konstruksi, peralatan, dan kendaraan. Dia bahkan memberitahu bibinya Marie tentang rencananya, sehingga memungkinkannya untuk menginvestasikan lebih dari $400 juta sejauh yang saya dengar. Dia benar-benar akan meraup untung besar ketika dia menjual semuanya secara perlahan setelah para pemimpin merilis informasi yang kami beli ke publik. Seorang lelaki tua botak berkata dengan nada iri. Baldi Albert, beraninya kau iri pada orang lain padahal kekayaan bersihmu hampir mencapai $100 miliar. Karaktermu yang pelit selalu berhasil mengejutkanku. Ketamakannya akan uang benar-benar tak terbatas. Terakhir kali saya menemukan peluang bisnis yang memungkinkan saya memperoleh jutaan dolar dengan mudah, tetapi itu hanya membuang-buang waktu bagi saya. Jadi saya memutuskan untuk memberikannya kepada bawahan saya untuk dinikmati. Namun, bajingan ini mendengarnya dari suatu tempat dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri tanpa rasa malu. Sial, dia mungkin akan melompat keluar gedung hanya demi $1. Merasa kesal, tetua berambut putih itu mengusap alisnya setelah menceritakan kembali kenangan yang tidak mengenakan itu. Apa yang kalian tahu? Beginilah cara orang-orang kaya di puncak menjaga posisi mereka tetap aman. Setiap dolar penting, tidak peduli apakah itu hanya 1 lembar uang atau 1 miliar. Kalian tidak akan pernah mengerti apa yang saya maksud, jadi alihkan saja topik pembicaraan ke Felix muda. Saya ingin mendengar keputusan Anda apakah penggunaan kapal pengangkut Marie diizinkan atau tidak. Albert menjawab dengan acuh tak acuh atas rasa malunya. Menurut saya, dia tidak melakukan kesalahan atau bertindak tidak semestinya. Kami melarang junior menggunakan bantuan asing gratis, baik berupa uang atau sekadar pengetahuan. Namun, Felix tidak mendapatkan bantuan dari bibinya secara gratis, dia menukarnya dengan informasi yang akan memungkinkan bibinya menghasilkan miliaran dolar selama beberapa tahun mendatang. Informasinya telah melampaui bantuan apapun yang diperolehnya dari bibinya. Wanita parubaya itu beralasan dengan tenang. Ia mengangkat kacamatanya ke atas dan menyampaikan keputusannya. Jadi, keputusan akhir saya adalah bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi melakukan sesuatu yang patut dipuji. Karena inilah yang kita harapkan dari para pemimpin keluarga kita di masa mendatang. Benar, dia melakukannya dengan baik dan kami akan memberinya hadiah nanti.
Di sisi lain, junior lainnya benar-benar mengecewakan. Mereka semua meringkuk ketakutan dan tidak melihat gambaran besar atau tidak berani meninggalkan sarang mereka dan melihat apa yang bisa mereka dapatkan dari kekacauan ini. Mereka gagal sebagai pengusaha dan harus dihukum selama penilaian. Kecewa, Albert mendesak karena kehilangan sejumlah besar uang gratis, hanya karena junior lainnya terlalu takut untuk bergerak seperti Felix. Kalau saja kami tidak repot-repot selama kekacauan itu, dari kematian seorang tetua hingga menenangkan semua perusahaan dan hotel. Kami juga akan mendapat sedikit keuntungan. Seorang pria parubaya dengan hidung panjang dan alis lebat tersenyum kecut. Memang untung saja Felix membantu kami merenovasi hotel yang mungkin bisa disulap menjadi hotel resor bintang 6 yang hanya diperuntukkan bagi kalangan elit dunia. Dengan biaya hanya 30 juta dolar, sedangkan biaya sebenarnya bisa mencapai 300 juta atau lebih jika harga pasaran. Semua tetua tersenyum tanda setuju. Felix benar-benar membawa kemenangan besar bagi mereka, yang sangat mereka butuhkan setelah krisis ekonomi. Bagaimanapun, bisnis mereka di seluruh dunia terkena dampak negatif karenanya. Baiklah, saya rasa kita telah mencapai keputusan mengenai pencapaian Felix. Saya akan mulai dengan memberikan suara agar dia diperlakukan sebagai bibit bisnis masa depan, dan jika selama penilaian dia menunjukkan bahwa dia memiliki ketertarikan yang baik terhadap suatu unsur, kita akan menjadikannya sebagai bibit yang representatif. Wanita parubaya itu mengangkat satu jari dan menambahkan sambil tersenyum, dan beri dia hadiah gelang. Dia melampaui harapan semua orang, dan dia berhak mendapatkan satu gelang dari 100 yang kami beli dari pemerintah Amerika. Begitulah cara keluarga Maxwell beroperasi. Penghargaan dan hukuman merupakan pendukung pencapaian seseorang. Sepakat, saya memilih yang sama. Saya juga setuju. Sekarang mari kita lanjutkan ke hukuman untuk junior lainnya. Ekspresi Albert langsung berubah jahat karena dia tidak sabar untuk memberikan hukuman kepada para pemboros itu. Saya yakin rasa takut adalah alasan utama mereka tidak aktif, jadi kita perlu mengekang rasa takut itu agar mereka tidak kehilangan 1 dari 1 miliar kesempatan seperti ini. Dia tersenyum nakal, jadi saya sarankan agar mereka menghadapi rasa takut mereka sebagai hukuman. Jika seseorang takut pada ular, kurung dia di ruangan dengan ular jinak yang tidak memiliki gigi atau racun. Ini akan membuatnya melihat bahwa rasa takutnya terhadap ular dapat diatasi jika dia menghadapinya tanpa mundur. Untuk benar-benar menggambarkan hukuman yang kacau, dia benar-benar sakit hati karena mereka tidak mendapatkan uang gratis. Sekalipun tidak berperasaan, itu harus dilakukan, jangan sampai mereka mempermalukan kita di medan perang perwakilan dunia. Keluarga kita tidak bisa dipermalukan. Maka diputuskanlah, Felix akan memperoleh gelang sebagai hadiahnya, sementara junior lainnya akan dihukum. Rapat ditutup. Tetua berambut putih itu mengetukkan buku jarinya ke meja 2 kali dan berdiri. Para tetua membawa barang-barang mereka dan meninggalkan ruangan, masing-masing menuju ke arah yang berbeda. Yang tersisa hanyalah para inspektur yang barangkali memiliki pangkat tinggi dalam keluarga untuk mendengarkan dewan tetua dan membuat keputusan. Sudah kubilang, dasar bajingan bodoh. Suatu hari nanti, tatapan matamu yang menghakimi akan menyebabkan masalah yang tidak bisa kau hindari. Wanita itu tersenyum puas sambil menunjuk jarinya ke arahnya. Dia kemudian berbalik dan mengejar para tetua, meninggalkan inspektur pria itu berdiri di depan jendela kaca sendirian. Setelah beberapa saat, dia mendesah dan meninggalkan ruangan. Dia sudah menyadari bahwa wanita itu benar. Orang berubah, suka atau tidak. Namun, tergantung pada kita apakah kita mengubah pandangan kita tentang mereka atau tetap menggunakan karakter mereka sebelumnya sebagai kriteria penilaian. Kurasa sudah waktunya bagiku untuk berubah. Ia terkekeh melihat ironi situasi itu saat memasuki lift. Felix yang tengah mandi sambil bersenandung riang, tak menyangka kalau tindakannya kembali berdampak besar pada alur waktu. Di kehidupan sebelumnya, tidak ada satupun junior dalam keluarga yang berhasil memanfaatkan kekacauan dan mendapatkan keuntungan darinya. Itulah sebabnya keluarga tidak repot-repot memberikan hukuman, karena mereka semua melakukan hal yang sama. Namun kini dengan campur tangan Felix, semuanya berubah. Karena kini ada seorang junior yang melakukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang dapat dilakukan oleh junior lainnya, namun mereka tidak melakukannya, entah karena mereka kurang, atau ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk melakukan hal yang sama. Para tetua mengira ketakutanlah yang memengaruhi kekuatan mental mereka sehingga tidak memungkinkan mereka berpikir dengan benar seperti pebisnis.
Jadi mereka harus dihukum untuk mengekang rasa takut mereka, agar mereka tidak kehilangan kesempatan seperti itu lagi. Dalam pikiran para tetua, jika Felix bisa melakukannya, mengapa mereka tidak bisa melakukannya juga? Ketika terjadi perbandingan, semuanya berubah, dan akibat perbandingan ini, Felix tanpa sadar mendapatkan gelang up gratis dan sekaligus mendatangkan malapetaka kepada sepupu-sepupunya. Setelah Felix selesai mandi, ia mulai mempelajari desain bangunan lain, yang ada di atas meja. Pembangunan kawasan perumahan berjalan lancar. Sekarang dia tinggal memilih desain bangunan lain dari prototipe yang diserahkan kepadanya dan memberikan persetujuannya. Yang ini cukup khas untuk sebuah bandara, tidak ada yang unik di sana. Bandara ini memang tampak bagus, tetapi yang saya inginkan adalah agar para wisatawan merasa menyesal meninggalkan bandara. Dan yang ini tidak sesuai harapan. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan menilai desain lainnya. Tak lama kemudian, matanya berbinar gembira setelah melihat korsel barang bawaan yang berada di dalam air terjun buatan. Barang bawaan masuk melalui korsel itu dari satu sisi dan keluar dari sisi yang lain. Dia tidak tahu bagaimana mereka akan melakukannya, tanpa memengaruhi integritas barang-barang milik wisatawan. Namun, itu adalah urusan mereka. Sedangkan dia hanya bisa memberi mereka lampu hijau. Setelah mempelajari keseluruhan desain, dia sangat puas dengan hasilnya. Jadi dia memutuskan bahwa desain ini akan digunakan untuk renovasi bandara. Dia memberi tanda, disetujui, pada desainnya dan pindah ke pelabuhan. Dia sangat bersemangat untuk membukanya, karena Bari membanggakan bahwa dia memiliki 10 pelabuhan di seluruh dunia. Apa-apaan ini? Sama sekali tidak ada yang baru yang ditambahkan atau dihilangkan dari desain lama, satu-satunya perbedaan adalah warna catnya. Semakin tinggi ekspektasi, semakin besar pula kekecewaan. Felix langsung putus asa setelah melihat yang membedakan hanya warna cat dari hitam dan merah, menjadi kuning dan merah. Apakah aku menyewa si botak itu untuk mewarnai rambutku? Jack, perintahkan dia untuk datang dalam waktu 10 menit. Kalau tidak, dia bisa berkemas dan kabur. Dengan geram, Felix memberi instruksi pada Jack yang berdiri di belakangnya. Lagi pula, ia memberi mereka waktu lebih dari 1 bulan untuk menyerahkan desain tersebut, beserta bahan-bahan yang mereka minta. Namun, satu-satunya hal yang berbeda dari desain ini adalah pengecatannya, sesuatu yang bahkan bisa dilakukan oleh balita. Baik Tuan Muda, akan kulakukan, sahut Jack sambil menelepon. Felix menghabiskan 10 menit itu untuk mempelajari desain lainnya. 8 menit kemudian, Tuan Muda, apakah Anda memanggil saya? Bari memasuki kamar itu dengan santai, tanpa tahu bahwa dia sedang dalam masalah besar. Kemarilah Bari, dan lihatlah desain yang kau berikan padaku. Jika kau hanya akan mengubah warnanya, setidaknya kau harus memberitahuku agar aku dapat membantumu memilih warna yang lebih cocok untuk pelabuhan. Bagaimanapun, ini adalah tugas yang sangat sulit, dan aku tidak ingin kau terlalu menderita. Felix menjawab dengan nada sarkastis sambil menunjukkan desain pelabuhan. Bari mulai berkeringat setelah menyadari bahwa rancangannya tidak menyenangkan Felix. Ia mengusap kedua telapak tangannya yang berkeringat dan menjelaskan, Tuan Muda, bukan berarti saya malas dan tidak ingin merenovasi pelabuhan, hanya saja sebenarnya tidak perlu. Rancangan sebelumnya sempurna tanpa cacat. Satu-satunya kekurangan pelabuhan itu adalah karat pada peralatannya, serta beberapa yang perlu diganti atau diperbaiki. Dia mengusap kepalanya yang botak karena malu. Jadi saya tidak ingin membuang-buang sumber daya untuk merenovasi sesuatu yang sudah cukup bagus untuk menjadi bagian dari pulau ini. Itu hanya pemborosan sumber daya yang dapat digunakan untuk bangunan lain. Jadi saya mengecatnya, tanpa mengubah desain intinya. Saya sudah memeriksa semua peralatan yang rusak dan memasukkannya ke dalam buku catatan ini. Tolong bawa, jumlahnya cukup banyak. Dia mengambil buku catatan kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Felix. Baiklah, Anda memang perlu menyampaikan maksud Anda, tidak perlu membuang-buang sumber daya untuk itu. Alihkan anggaran ke hotel atau bandara, mereka membutuhkan sebanyak mungkin. Amarah Felix segera mereda setelah mengetahui alasannya. Kemudian dia membuka buku catatan dan melihat puluhan peralatan yang ditulis dengan warna merah dan di sebelahnya tertulis perlu diganti. Apa-apaan ini? Kenapa kita punya lebih dari 20 peralatan yang perlu diganti? Bukankah peralatan itu baik-baik saja beberapa waktu lalu, saat kita menggunakannya untuk membongkar kontainer berat? Tuan Muda, mesin-mesin itu sudah rusak dan perlu diperbaiki,
tetapi karena terus digunakan selama bulan lalu, akhirnya rusak total. Tukang reparasi bilang mereka tidak bisa berbuat banyak lagi, dan Anda butuh yang baru. Dia mendesah tak berdaya. Itulah sebabnya saya tidak repot-repot membuat desain baru karena akan mahal jika hanya mengganti mesin saja, apalagi merenovasinya. Kalau begitu, jangan repot-repot memberikan anggaran itu kepada orang lain, saya akan menggunakannya untuk mengganti mesin-mesin itu. Serahkan saja padaku, terima kasih Barry atas kerja kerasmu, kamu boleh pergi sekarang. Felix meminta maaf dengan sopan dan menghubungi nomor telepon bibinya. Kring kring kring, kocak, halo Felix sayang, sudah lama sekali kamu tidak meneleponku, mungkin sejak kamu menerima 2 bunga itu. Aku sedih, kamu melupakanku begitu kamu mulai memainkannya. Bibi Mary menjawab dengan nada menggoda. Bibi, maafkan saya, tapi saya sangat sibuk dengan pembangunan. Masalah terus muncul setiap hari, saya harus mengawasinya. Baru saja saya menerima berita bahwa lebih dari 20 mesin pelabuhan mati. Dan saya tidak punya cukup anggaran untuk membelinya. Jadi saya hanya bisa menelepon Anda untuk menukar material pelabuhan dengan mesin. Dia mendesah. Hanya dengan cara ini aku bisa melakukannya tanpa melanggar aturan adat keluarga. Begitu ya, Anda tidak perlu khawatir, saya akan menjual yang baru dengan diskon premium sebesar 80% karena kekacauan masih berlangsung dan tidak ada yang repot-repot meminta transportasi seperti sebelumnya. Saya akan mengirimkannya dalam 3 hari, dan Anda dapat menaruh sumber daya yang ingin Anda perdagangkan di kapal. Terima kasih, Bibi, ini sempurna. Sepupu-sepupuku tidak akan bisa memanfaatkan ini untuk melawanku karena ini adalah perdagangan bersama. Baiklah, aku punya panggilan kedua, mungkin Leila. Selamat tinggal Bibi. Felix segera menutup telepon tanpa menunggu dia bertanya tentang nasib kedua gadis yang dikirimnya. Maaf Bibi, nanti aku akan menebusnya dengan hadiah. Dia kemudian menelepon Leila dan memberinya lampu hijau untuk memulai kapanpun mereka merasa siap. Akhirnya tiba saatnya untuk memulai perombakan total pulau ini. Dia terkekeh. Pulau Mutiara Laut akan membuktikan kepada dunia bahwa pulau itu layak menyandang nama yang indah ini. 5 bulan berlalu dengan cepat, karena dunia telah berubah total selama periode ini. Semuanya dimulai 2 bulan setelah transmisi ketika Presiden dan Raja masing-masing negara keluar dari cangkangnya dan mengumumkan berita mengejutkan tentang pembentukan The World United Council. Keberadaan dewan ini sama seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya, tetapi dengan beberapa perubahan. Aturan pertama yang dijalankan dewan adalah bahwa setiap negara memiliki hak untuk memilih, dan hanya memiliki 1 suara di awal. Dan untuk meningkatkan jumlah suara, itu tergantung pada jumlah perwakilan yang dikirim setiap negara untuk bertarung di Planetary Supremacy Games mendatang, 1,5 tahun dari sekarang. Artinya, makin banyak wakil yang dimiliki suatu daerah, makin tinggi pula pendapat daerah tersebut dalam rapat dewan yang akan dipandang dengan penghargaan tinggi. Karena negara yang hanya mempunyai 1 suara hanya sekedar karakter sampingan dalam pengambilan keputusan, sedangkan negara yang mempunyai 20 atau lebih suara, akan menjadi pemimpin dunia yang sesungguhnya. Alasan sistem pemungutan suara ini ditingkatkan menjadi seperti ini, adalah karena tidak adil bagi suatu negara untuk mengirim juniornya untuk mewakili mereka selama Supremacy Games, di mana mereka bisa mati dalam permainan pertama mereka, tanpa diberi kompensasi yang layak. Dan suara tambahan untuk setiap perwakilan adalah kompensasi yang mereka sepakati sebagai penghargaan atas usaha mereka. Sistem pemungutan suara baru ini, yang mengandalkan jumlah perwakilan, berhasil mengimbangi kegilaan di setiap negara untuk memulai kamp pelatihan yang dirancang khusus untuk membantu junior mereka agar berhasil bangkit dan melatih mereka untuk menggunakan kekuatannya secara efisien. Sehingga mereka bisa menjadi bagian dari pemenang dalam pertempuran perwakilan dunia. Keputusan pertama yang mereka buat setelah mengumumkan pembentukan Dewan Dunia kepada publik, adalah merilis semua informasi yang mereka peroleh tentang alam semesta untuk mereka lihat, dengan menggunakan fitur streaming gelap. Mereka menggunakannya untuk mengalirkan semua pengetahuan melalui saluran TV, internet, video, media sosial, dan banyak lagi. Mereka ingin semua orang mengetahui seperti apa masa depan penduduk bumi, dan terutama membuat mereka menerima kenyataan bahwa era baru telah tiba. Saat berita itu sampai ke masyarakat, hal itu menciptakan kegilaan dan kegembiraan histeris di setiap negara. Lagi pula, siapa yang tidak akan dipenuhi semangat ketika menyadari bahwa ia dapat memperoleh kekuatan super dan mengendalikan elemen seperti dalam film atau game.
Siapa yang tidak akan merasa panas saat melihat bahwa ia dapat memasuki realitas virtual yang memiliki 100% simulasi sambil melihat dan bertemu dengan berbagai jenis submanusia dan ras lain yang tidak pernah mereka ketahui keberadaannya sebelumnya. Internet menjadi heboh dengan orang-orang yang berbagi klip dan bagian video yang menunjukkan game-game lama dari platform Supremacy Games. Manusia memanggil badai dan menimbulkan tsunami untuk menyerang satu sama lain dengan cara yang brutal. Ratusan orang terlempar ke sebuah pulau di mana hanya satu orang yang dapat bertahan hidup, dan lebih banyak permainan dengan berbagai jenis yang menyenangkan fantasi setiap orang. Astaga, lelaki ini berubah menjadi subnaga dan mulai menyemburkan api dari mulutnya. Keren sekali, aku ingin melakukannya juga, dikomentari oleh IHF Dragondonger. Saya yakin kita semua bisa melakukan hal yang sama seperti mereka. Presiden negara saya hari ini berpidato, mengatakan bahwa kita semua memiliki potensi untuk menggunakan kekuatan yang sama seperti manusia lain di galaksi kita, dan itu semua tergantung pada afinitas elemen kita. Dia juga mengatakan bahwa dalam 7 bulan mereka akan membuka pusat penilaian bagi masyarakat untuk memindai afinitas elemen mereka dengan sedikit biaya. Jawab Saber 6969. Benar, Presiden negara kita juga mengatakan hal yang sama. Ditambah lagi jika beberapa dari kita memiliki afinitas tinggi, kita dapat direkrut oleh pemerintah untuk bergabung dalam pertandingan dan membawa kejayaan bagi planet kita. Wah, aku jadi kepengen banget punya gelang up, banyak banget game MMORPG yang realismenya 100%, aku jadi pengen banget bisa ikutan dan tinggal di sana selamanya. Komentar Loli is life. Komentar di internet tidak ada habisnya, semua orang membicarakan apa yang mereka inginkan dan bagaimana mendapatkannya. Orang-orang menganalisis informasi secara rinci dan memberikan kepada mereka yang malas memeriksanya, informasi penting yang terlewatkan. Misalnya, untuk membangkitkan garis keturunan, seseorang harus terlebih dahulu menjalani pengalaman paling menyakitkan di dunia. Rasa sakit yang menyerang setiap serat dalam tubuh manusia dan satu-satunya cara untuk mengatasi rasa sakit itu adalah dengan berhasil bangkit. Jika tidak, hanya kematian yang menanti mereka, atau dalam kasus terbaik, muncul sebagai orang cacat. Berita ini saja sudah membuat sebagian besar rakyat jelata kehilangan semangat, yang tadinya ingin segera bangun, berubah menjadi menunggu dan melihat. Karena tidak semua orang sanggup menahan rasa sakit yang luar biasa. Sialnya, hanya satu goresan kertas di jari atau jari kaki terkecil terbentur meja, mayoritas orang akan jatuh ke tanah sambil meratap seolah hidup mereka telah berakhir. Bulan demi bulan berlalu dengan lambat dan kehebohan atas berita itu sedikit mereda. Warga kembali menjalani kehidupan normal mereka. Kekacauan telah berakhir setelah pengungkapan besar itu, dan mereka yang menjual aset mereka dengan harga murah untuk membeli makanan dan kebutuhan pokok tidak memiliki air mata lagi untuk menangis ketika mereka menyadari bahwa mereka telah menghancurkan diri mereka sendiri karena paranoia mereka. Sekarang mereka hanya bisa menangis dalam diam saat bergabung dengan yang lain dalam perayaan atas masuknya penduduk bumi ke era baru. Era ketika sekolah mengubah semua bahasa sekunder yang tidak berguna menjadi hanya memiliki satu, yaitu bahasa universal umum, yang digunakan oleh semua orang di UVR atau hanya untuk berbicara dengan submanusia lainnya dalam kehidupan nyata. Bahasa ini menjadi wajib untuk dipelajari dan dikuasai. Jika tidak, seseorang tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik dalam UVR. Sebuah era di mana hiburan perlahan-lahan menurun hingga tidak ada lagi. Lagi pula, siapa yang mau repot-repot menonton dua orang biasa bertarung satu sama lain dengan tangan dan tinju mereka, sementara permainan supremasi menunjukkan kepada Anda orang-orang sungguhan yang saling mengalahkan satu sama lain dengan menggunakan kemampuan dan teknik. Siapa yang akan bersusah payah mendukung tim sepak bola atau tim NBA, ketika Anda bisa mendukung planet Anda sendiri dan melawan planet lain demi supremasi? Ini perlahan-lahan akan mematikan sektor hiburan hingga suatu hari, planet bumi secara resmi memulai perjalanan pendakiannya menuju puncak Supremacy Games. Era di mana kasino sepenuhnya dicabut oleh sarang perjudian di UVR, yang didukung oleh SGA dan diawasi oleh penilaian Ratu AI yang tidak bias. Seseorang dapat bertaruh apapun yang diinginkannya dan kepada siapapun yang diinginkannya. Dan jika ia menang, uangnya akan ditransfer langsung ke rekening bank UVR miliknya, dengan keamanan yang sangat tinggi, karena satu-satunya orang yang mengetahui detail taruhannya adalah sang ratu. Platform yang didukung oleh UVR ini perlahan-lahan akan mengubah penduduk bumi menjadi pendukung dan penggemar setia, seperti yang terjadi pada semua orang. Keberadaannya mengubah setiap penonton menjadi pecandu.
Kecanduan ini jauh lebih parah daripada narkoba karena dalam kasus narkoba seseorang tahu bahwa dirinya sedang disakiti dan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi bersih. Namun dalam kasus Supremacy Game, hal semacam itu tidak ada. Ia dapat menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari menonton orang-orang bertarung, bermain, dan saling membunuh dalam permainan yang mematikan, lalu diberi hadiah berulang-ulang tanpa merasa bosan. Platform tidak menghabiskan 1 juta tahun keberadaannya tanpa meningkatkan atau mengembangkan dirinya agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat jelata. Supremacy Games adalah sebuah budaya yang tidak dapat tergantikan lagi. Felix saat ini berada di pusat kebugaran, berlari di atas treadmill dengan keringat di sekujur tubuhnya yang ramping. Sangat kontras dengan bentuk tubuhnya sebelumnya. Berat badannya tidak bertambah banyak, tetapi ototnya hanya berubah menjadi lebih ramping dan menarik. Setelah beberapa saat, ia mematikan treadmill dan pergi mandi. Ini adalah latihan terakhirnya di pulau itu, karena ia akan berangkat besok ke markas keluarga untuk melakukan penilaian unsur. Satu-satunya hal yang dikhawatirkannya adalah alasan mengapa keluarganya tidak meneleponnya setelah inspektur pergi untuk melaporkan penjelasannya. Seolah-olah mereka meninggalkannya untuk melanjutkan pembangunannya seperti sebelumnya. Dan bagian yang lebih aneh adalah meskipun dia menunjukkan kartunya kepada sepupunya, mereka tidak repot-repot bergerak atau menelepon untuk meminta suap. Sialnya, dia bahkan tidak bisa menggunakan materi pemerasan yang dia persiapkan untuk Kenny saat mereka mencoba memerasnya. Semuanya menjadi sunyi setelah para inspektur pergi. Felix masih belum tahu apa yang terjadi di markas, karena kakeknya yang memberikan informasi kepadanya, juga tidak ada. Apapun yang akan terjadi besok, aku akan mencari tahu semuanya setelah aku bertemu mereka. Tapi untuk sekarang, aku harus menyiapkan koperku. Felix yang baru sedang menuju ke arah penilaian, versi yang akan memberikan kejutan terbesar dalam hidup semua orang. Hari berikutnya, pukul 8. Sebuah jet yang dikirim oleh keluarga untuk menjemput Felix diparkir di bandara. Felix berdiri di dekatnya bersama Jack dan Leila yang meneteskan air mata. Teman-teman, saya akan kembali ke keluarga untuk melakukan penilaian. Saya akan menyerahkan semuanya kepada kalian untuk diurus. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali, tetapi jika sudah kembali, saya akan memastikan untuk membawakan kalian hadiah. Felix berkata dengan senyum lembut, seraya memandang anak buahnya yang membuatnya senang dengan kesetiaan dan efisiensi kerja mereka. Tuan muda, Anda dapat menyerahkan pulau ini untuk direnovasi di tangan kami. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Satu-satunya hal yang harus Anda fokuskan adalah bagaimana menampilkan kemampuan terbaik Anda selama penilaian. Jack menepuk dadanya dengan tinjunya dan berjanji dengan tegas. Tuan muda, saya ingin mengatakan sesuatu yang selalu ingin saya katakan tetapi tidak pernah punya keberanian. Leila menyeka air matanya dan mengangkat kepalanya. Dia kemudian menatap matanya dengan penuh tekad dan berkata dengan keras. Aku suka kamu, Felix. Aku selalu tergila-gila padamu. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menggoda dan menyenangkanmu agar kamu menunjukkan ketertarikanku, tetapi tidak berhasil. Apakah ada sesuatu yang tidak kamu sukai dariku? Aku bisa mengubahnya, cukup beritahu aku. Felix sedikit terkejut tetapi tidak kaget, karena ia selalu tahu bahwa wanita itu punya perasaan padanya. Ia hanya tidak ingin menghadapinya. Ia percaya pada gagasan bahwa jatuh cinta pada seseorang adalah perasaan sesaat yang berlalu dalam jangka waktu tertentu. Bagi sebagian orang, mungkin butuh beberapa minggu sebelum mereka beralih ke orang lain, tetapi bagi sebagian lainnya, perasaan itu bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah menduga Leila berasal dari jenis yang terakhir. Leila, tidak ada yang salah denganmu. Kamu cantik, pintar, bijaksana, dan tangguh saat dibutuhkan. Kamu memiliki paket yang sempurna. Jadi, kamu tidak boleh mengubah dirimu sendiri, baik untukku maupun orang lain. Dia memeluknya dengan lembut, tidak peduli jika jasnya akan kotor oleh air mata panas yang mengalir, dan terus menghiburnya. Alasan mengapa aku tidak menerima perasaanmu, meskipun aku sudah mengetahuinya sebelumnya, adalah karena aku melihatmu sebagai temanku, bawahan yang setia, dan yang terpenting adalah orang yang dekat denganku. Dan aku benar-benar tidak ingin kau menyia-nyiakan hidupmu dengan mengejarku, atau menungguku. Aku tidak bisa bersikap tidak berperasaan seperti itu kepada teman-temanku. Dia menyeka air mata Leila dengan jemarinya dan berkata dengan tulus. Jadi kumohon Leila, bantulah aku, dan juga dirimu sendiri. Dan menyerahlah pada cinta ini.
Temukan pria baik yang akan selalu berada di sampingmu dan mendukungmu. Kamu pantas mendapatkannya. Setelah beberapa saat, dia melepaskan pelukannya dan tersenyum hangat. Aku pergi dulu. Telepon aku untuk mengabari keadaan di pulau ini. Iya. Baik Tuan Muda, saya akan memastikannya. Semoga perjalananmu menyenangkan. Leila mendengus seraya menjawab dengan menundukkan kepala ke arah Felix. Perasaannya mungkin belum hilang sekarang, tetapi perlahan-lahan akan terhapus oleh waktu hingga yang tersisa hanyalah perasaan persahabatan. Baik, jaga diri kalian baik-baik. Aku akan mencoba menelepon sesering mungkin. Selamat tinggal, Felix mengucapkan selamat tinggal dan memasuki jet. Pramugara menutup pintu setelahnya dan memberi sinyal kepada pilot untuk lepas landas. Ini adalah yang terbaik bagi kedua belah pihak. Felix tidak terbuka untuk menjalin hubungan dengan siapapun saat ini. Karena dia memahami satu fakta sederhana, jalannya ke depan sudah sulit dan dia tidak ingin memiliki beban lain di sisinya untuk diurus. Dia sudah menanggung beban yang paling besar dari semuanya, yaitu Asna. Maka ia hanya berencana memenuhi hawa nafsunya jika diperlukan dengan hubungan seks satu malam saja, tidak lebih dan tidak kurang. Di gedung pencakar langit Maxwell Family, lantai 20. Felix menatap takut ke arah sepupu-sepupunya yang datang lebih awal darinya. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi datar dengan sedikit rasa jijik, saat mereka menatap Felix yang baru saja keluar dari lift. Kebuntuan ini berlangsung selama 5 menit. Felix tidak berani bernapas atau bergerak sedikit pun karena sekitar 40 sepupunya menatapnya dengan tatapan membunuh. Jelas mereka ingin menghajarnya sampai mati. Gagasannya untuk mengerjai mereka sebelumnya sirna. Satu-satunya yang ingin dilakukannya sekarang adalah menjauh sejauh mungkin dari anjing-anjing gila yang akan menerkamnya. Tiba-tiba, lift di belakang Felix terbuka. Ia menoleh perlahan, khawatir ia akan terjepit oleh sepupu-sepupunya. Namun setelah melihat siapa yang muncul dari pintu, ia menghela napas lega. Dasar bajingan, kau bersembunyi di sini sementara aku mencarimu di seluruh gedung. Kakek Felix langsung memarahinya. Sekarang kemarilah dan ceritakan dengan rinci bagaimana Anda berhasil menghidupkan kembali hotel resort itu, yang tidak seorang pun berani menganggapnya sebagai proyek kebangkitan. Katanya dengan sorot mata yang tersembunyi. Hehe, beraninya kau menyembunyikan informasi seperti itu dariku, membuatku dikejutkan oleh orang-orang tua itu, yang mulai memberi ucapan selamat kepadaku begitu aku kembali ke markas. Sungguh memalukan mendapat ucapan selamat sementara tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Mari kita lihat sekarang bagaimana Anda menghadapi masa yang marah itu, yang disiksa sampai mati karena Anda. Felix tahu kakeknya telah mengacaukannya setelah melihat ekspresi sepupunya berubah sangat dingin saat mereka mendengar dia menyebut-nyebut hotel. Ia tidak tahu mengapa mereka marah kepadanya. Namun, ia menduga bahwa mereka dihukum oleh keluarga ketika ia tampil spektakuler di tengah kekacauan, sementara mereka tidak melakukan apapun. Dia hanya tidak tahu hukuman apa yang mengubah mereka menjadi bentuk yang penuh kebencian ini. Ahem, kakek datang tepat waktu. Ayo berangkat, aku akan mengabarimu tentang renovasi pulau dalam perjalanan kita. Begitu Felix selesai berbicara, dia berbalik dan berlari ke arah tangga, tidak berani menggunakan lift. Dia tahu bahwa saat lift terbuka, dia pasti sudah dalam keadaan kacau balau. Tercengang, sepupu-sepupunya dan kakeknya memandangi dia melarikan diri tanpa malu-malu, tanpa sedikit pun rasa penyesalan meninggalkan kakeknya. Lucu sekali, kakeknya adalah orang yang mengatur semua ini untuk membalas dendam. Felix mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia merasa bahwa kakeknya yang mengatur semua ini. Lagi pula, dia tidak pernah meneleponnya sebelumnya untuk memberitahu tentang hadiahnya, juga tidak pernah memberitahukan kepada masa yang marah yang sudah menunggu dengan putus asa untuk memukulinya. Bam! Tiba-tiba mereka terbangun oleh suara keras koper Felix yang jatuh ke tanah. Sialan, jangan biarkan dia kabur. Kalau aku tidak menghajarnya untuk melampiaskan emosiku yang terpendam setelah dikurung ratusan kecoa, aku tidak akan pernah sama lagi. Seorang gadis muda cantik berambut pirang menunjuk jarinya ke arah tangga. Sama, aku dikurung di dalam ruangan yang dipenuhi lebah. Suara mereka saja membuatku mengompol berkali-kali di depan orang tuaku. Penghinaan seperti itu hanya bisa dihapus dengan mematahkan beberapa anggota tubuhnya. Sejujurnya aku tidak mengerti apa yang membuat kalian marah, aku takut ular, tetapi karena hukuman yang kuterima, aku berhasil mengatasinya, dan bahkan mendapat teman. Hai Charlie,
Seorang pemuda berambut hitam pendek dan runcing berkata sambil melingkarkan ular putih di lengannya, menatap semua orang dengan dingin dan mengeluarkan suara mendesis. Begitu semua orang mendengarnya mengatakan hal ini, mereka semua berteriak. Diam Kenny, kita semua tahu ketakutanmu terhadap ular itu bohong. Satu-satunya alasan mengapa tidak ada yang mau menghukummu karena itu adalah karena tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya kamu takuti. Jadi pergilah ke pojok sana dan biarkan kami yang mengurus urusan kami atau kami akan menghajarmu terlebih dahulu sebagai pemanasan. Si cantik yang lembut mengancam Kenny dengan kejam. Hanya Tuhan yang tahu apa yang telah dialaminya hingga dia menjadi kejam seperti ini. Senyum lembut Kenny membeku di wajahnya setelah melihat tatapan membunuh mereka. Dia mundur sambil berkata, kalian, jangan pedulikan aku hanya bicara asal-asalan. Kejar Felix. Dia mungkin sudah kabur. Itu lebih baik. Semua orang berpencar dan menggeledah seluruh markas, dia tidak akan meninggalkan gedung. Dan bahkan jika dia melakukannya, kami tidak akan mengizinkannya masuk kembali tanpa dipukuli. Minggir, gadis berambut emas itu melambaikan tangannya ke depan. Semua orang memilih satu lantai dan pergi mencarinya. Ada yang naik lift, ada yang naik tangga. Yang penting Felix akan dihajar habis-habisan hari ini. Apapun yang terjadi. Felix berlari ke atap gedung tanpa berkeringat. Tampaknya menaiki tangga hotel cukup mudah. Akan tetapi, meskipun poin staminanya terkuras perlahan-lahan, ia tetap tidak akan mampu bertahan berlari selama 3 hari berturut-turut, karena penilaian rencananya akan diadakan 3 hari kemudian. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya dari kekacauan ini adalah para tetua dan orang-orang senior dalam keluarga. Namun, mereka tidak mau repot-repot melakukannya. Sialnya, mereka bahkan mungkin menonton adegan ini dengan geli. Mereka tidak akan ikut campur kecuali dia dalam bahaya menjadi lumpuh atau terbunuh. Selain itu, apapun diperbolehkan. Ini berarti, satu-satunya pilihan yang dimiliki Felix adalah bermain petak umpet dengan mereka, sehingga mereka dapat membagi tenaga mereka untuk melindungi wilayah yang lebih luas. Jika mereka melakukannya, ia yakin dengan kecakapan tempurnya untuk mengalahkan setidaknya 5 dari mereka sendirian. Saya masih perlu makan, buang air, dan tidur selama 3 hari itu. Alisnya berkerut karena masalah ini yang membuat kelangsungan hidupnya semakin sulit. Dia mengerti bahwa sepupunya bukanlah orang bodoh yang tidak melihat masalah ini juga. Ini menandakan bahwa mereka akan meninggalkan sejumlah pasukan untuk mempertahankan pos pemeriksaan penting tersebut, terutama dapur dan kafetaria, karena mereka tidak memiliki pasukan yang cukup untuk mempertahankan semua toilet di gedung tersebut. Saya butuh orang dalam untuk melaporkan saya tentang posisi mereka. Dia teringat akan ekspresi datar Olivia saat dia menatapnya sebelumnya dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, betapapun manisnya dia, di saat seperti ini dia juga ingin menghajarku. Aku tidak bisa mempercayai jabatanku ini padanya. Jadi satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah langsung menuju kafetaria, yang berada di lantai 40, dan mencuri makanan untuk bertahan hidup selama 3 hari sebelum sepupunya membelanya. Ia mulai meningkatkan kecepatan memanjatnya, melewati lantai demi lantai, hingga ia mencapai lantai ke-40. Saat dia membuka pintu dia disergap dari 3 sisi dengan pukulan dan kaki. Felix dengan tenang menghindari serangan yang mengarah ke kepala dan buah zakarnya dan membiarkan yang lain menyerangnya. Ia tidak pernah lengah, karena ia selalu berasumsi bahwa sepupunya mungkin menggunakan lift untuk mencapai pos pemeriksaan penting itu guna menghalanginya mendapatkan makanan. Setelah berhasil menahan serangan mereka, dia mencoba melepaskan diri dari kepungan mereka dengan cara membidik sepupu perempuan yang sebelumnya menggunakan sepatu bot tentara untuk membidik buah zakarnya. Ia memasang kedua lengannya dalam posisi bertahan dan berlari ke arahnya. Ia mencoba membela diri dengan menendangnya lagi di bagian bawah. Namun kali ini Felix sudah siap. Dia dengan mudah menghindari serangannya, dia kemudian menangkap kakinya yang terjulur dan menggunakan kekuatannya yang butuh waktu berbulan-bulan untuk dibangun, untuk melemparkannya ke 2 sepupu lainnya yang tertinggal di belakangnya. Felix. Dia hanya bisa berteriak penuh kebencian saat bertabrakan dengan 2 orang lainnya. Aduh, Terangan menyakitkan keluar dari bibir mereka, saat salah satu dari mereka terkena hantaman sepatu bot tentara yang berat di wajah sehingga hidungnya patah, sementara yang lain perhiasannya hancur saat kepala wanita itu langsung menyerang mereka. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya apakah dia mempunyai permusuhan dengan buah persik pria. Sudahlah, berhentilah merengek.
Kau mempermalukan orang tuamu, yang mungkin sedang menonton. Ia berjalan perlahan ke arah mereka dan mengambil ponsel mereka lalu berkata, aku akan mengembalikannya padamu setelah ini selesai, selamat tinggal. Dia kemudian menuju kafetaria setelah membuat tanda perdamaian di depan kamera keamanan. Di lantai atas kantor pusat, puluhan senior dan tua tengah menyaksikan layar TV besar, yang memperlihatkan para junior mereka tengah mencari-cari di seluruh gedung, dan Felix mengalahkan 3 junior, dengan mudah. Hahaha Abraham, cucumu mungkin tidak akan punya anak lagi dengan cara dia merengek dan menjerit. Sungguh memalukan, syukurlah dia bukan cucuku, kalau tidak aku tidak akan berani menunjukkan wajahku kepada orang lain. Albert yang botak itu tertawa mengejek sambil menunjuk sepupunya, yang meringkuk seperti siput dengan kedua tangannya di kedua kemaluannya. Abraham, tetua berambut putih di dewan tidak berani membalas. Apapun yang dia katakan akan dibatalkan oleh cucunya yang meratap keras seperti babi yang sedang disembelih. Satu-satunya yang dilakukannya adalah menundukkan kepala karena malu saat mendengar ejekan dan godaan orang-orang di sekitarnya. Aku akan mematahkan 2 kakinya yang lain, juga kaki ketiga ayahnya karena telah membuatku malu. Kita semua tahu bahwa buah zakarmu yang diremukkan itu menyakitkan, tapi kenapa kau menangis dan meratap saat seseorang memotongnya? Jika kau tidak sanggup menahan rasa sakit seperti ini, kau bahkan tidak akan bisa membangunkanmu, dasar brengsek. Pikirnya dalam hati. Di sisi lain, Felix kecil benar-benar sedang berkembang saat ini. Saya benar-benar ingin tahu apa yang dialaminya di pulau itu yang membuatnya menjadi anak muda yang percaya diri. Untuk bisa bertahan dari 3 orang yang menyergapnya, dan bahkan melakukan serangan balik dengan sukses, refleksnya pasti sangat terasa. Senang, seorang wanita parubaya yang anggun mengangguk sambil menatap Felix yang tengah memasukkan makanan ke dalam ranselnya seperti binatang buas. Kelopak matanya berkedut setelah mengalihkan pandangannya ke putrinya yang sedang menyentuh wajahnya sambil menatap pantulan dirinya di cermin kecil. Dia mungkin takut riasannya akan rusak. Bagaimana perbedaannya bisa sebesar ini? Jika dia terus bersikap seperti ini, dia tidak akan bisa bertahan di kamp pelatihan yang kami persiapkan untuk mereka. Dia tersenyum pahit. Apa kalian benar-benar berpikir Felix kecilku akan dipukuli oleh anak-anak kalian yang boros? Robert mencibir dan melanjutkan, tidak peduli dengan tatapan tajam yang diterimanya. Pikirkan lagi, Felix menghabiskan 1,5 tahun di pulau itu tanpa melakukan apapun selain berlatih seni bela diri terbaik. Semua itu sebagai persiapan agar dia bisa membela diri dari intimidasi anak-anak kalian. Kalian seharusnya merasa malu pada diri sendiri, membiarkan mereka selalu mengeroyoknya dan tidak melawannya 1 lawan 1 seperti seorang pria sejati. Bahkan sekarang dia masih dikeroyok oleh 38 junior. Agar kalian bisa melihat apakah dia benar-benar pantas mendapatkan gelang up. Tapi sekarang dia akan membuktikan kepada kalian bahwa dia lebih pantas mendapatkannya daripada siapapun. Robert memutarbalikkan fakta lama tanpa mengubah ekspresinya, menjadikan Felix sebagai korban sementara para sepupunya yang semasa muda menderita di tangannya, berubah menjadi pelaku kekerasan. Orang tua dari anak-anak itu tidak terima. Salah satu dari mereka berkata, keledai tua, omong kosong apapun yang bisa kami terima darimu sudah tidak ada batasnya. Kamu bilang anak-anak kami mengeroyoknya untuk menindasnya. Tapi kalau dia tidak membuat mereka trauma sejak awal dengan kejahilannya, mereka bahkan tidak akan menyentuhnya. Orang tua lainnya ikut campur dan menambahkan pendapatnya sendiri. Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa kita mengadakan ujian untuk melihat apakah dia layak mendapatkan gelang? Dia mencibir, jika kita tidak setuju, dia tidak akan menyentuhnya seumur hidupnya. Dan karena kita setuju, tidak ada alasan untuk mengujinya. Satu-satunya alasan mereka menargetkannya adalah karena kebencian mereka. Apa hubungannya dengan kita? Kami sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan pertarungan 1 lawan 1 untuk melihat apakah mereka memiliki kekuatan tempur yang solid atau tidak. Pada akhirnya, itu berubah menjadi pesta yang kita saksikan sekarang. Jadi berhentilah mencoba menjadikannya korban, Anda tidak akan mendapatkan imbalan apapun darinya, apapun yang Anda katakan. Robert mendecak lidah dan mengabaikan mereka setelah rencananya untuk membantu Felix mendapatkan beberapa brownies tambahan gagal. Jadi dia hanya menyemangati cucunya yang sedang memukuli 2 junior lainnya yang dia temukan menunggunya di kamar mandi. Pukuli mereka, cukup, Felix, patahkan kaki mereka untuk ayah ini.
Para tetua menundukkan kepala sambil menyaksikan Robert Maxwell yang legendaris bersorak seperti gadis kecil saat cucunya memukul anak-anak mereka untuk melampiaskan kekesalannya. 2 hari kemudian, Felix berada di dapur kantor pusat mengenakan piyama dan menyiapkan sarapan sambil menyenandungkan sebuah lagu dengan nyaman. Selama 2 hari itu, dia berhasil menghajar lebih dari 36 orang junior di keluarganya hingga tak sadarkan diri, membuat yang lain takut mendekatinya lagi. Para tetua hanya memperhatikan dengan kaku kedua sepupu terakhir, yang mereka andalkan untuk menyelamatkan situasi ini, yang bersembunyi di toilet dari Felix. Pada titik ini mereka hanya ingin neraka ini segera berakhir dan para tetua mempercepat penilaian. Mereka sudah muak dengan tekanan terus-menerus ini sehingga Felix dapat menemukan mereka dan mengalahkan mereka juga. Mereka tidak lagi berpikir untuk membalas dendam, mereka hanya ingin hidup damai. Para petinggi keluarga akhirnya muak dengan rasa malu ini dan memutuskan untuk menghentikan pesta ini. Mereka sudah cukup dihina oleh Robert dan Albert, yang merupakan kombinasi yang mengerikan. Baru kemarin seorang tetua muntah darah karena marah karena ia dicemooh oleh mereka saat cucunya menangis memanggil ibunya saat ia melarikan diri dari Felix. Para bajingan itu tidak meninggalkan seorang pun aman, semua orang tunduk pada hinaan brutal mereka tanpa ada cara untuk membalas, karena anak-anak mereka benar-benar tampil memalukan jika dibandingkan dengan Felix. Perbandingannya sungguh menyebalkan. Cukup, kami sudah cukup melihat untuk membuat penilaian. Felix adalah bibit unggulan yang akan sangat dilirik jika ia memiliki afinitas yang baik terhadap unsur-unsur alam, sementara yang lain akan dihukum karena penampilannya yang buruk. Untuk benar-benar kalah 1 lawan 38, aku sudah bisa mendengar dunia menertawakan keluarga kita jika kita mengirim mereka seperti ini untuk mewakili kita. Abraham mendesak kecewa dan memerintahkan pelayan di sebelahnya, buat pengumuman, suruh mereka berkumpul di lantai 35. Di sanalah kami akan menilai afinitas elemen mereka, saya harap itu tidak seburuk pengalaman tempur mereka. Sial, kita benar-benar mengajarkan mereka ilmu bela diri di usia muda tanpa hasil. Buang-buang waktu dan tenaga. Dia mengumpat dalam hati. Semua orang diharuskan berada di lantai 35 dalam waktu 15 menit. Siapapun yang terlambat bisa lupa akan penilaian. Pengumuman keras terus berulang di setiap lantai untuk para junior, yang saat itu sedang merawat luka-luka mereka, bersembunyi di toilet, atau pingsan di tanah. Begitu pengumuman selesai, mereka semua bergegas menuju lantai 35. Mereka yang pingsan diangkat oleh yang lain di punggung mereka untuk mengantarkannya. Mereka mungkin bersaing satu sama lain, tetapi mereka tetap keluarga. Sementara itu, Felix mendengar pengumuman itu ketika dia sedang sarapan dan menggulir media sosialnya. Saya lihat mereka memutuskan untuk mempercepatnya 1 hari. Saya tidak mengeluh. Saya sudah cukup bermain dengan anak-anak nakal itu, sekarang saatnya untuk serius. 14 menit kemudian, Felix tiba di lantai 35 masih mengenakan piyamanya. Dia mengawasi lantai dengan tatapan tajam, dan setiap kali benda itu mendarat di atas seorang junior, mereka menghindarinya seperti wabah dengan menundukkan kepala karena malu. Para tetua menggelengkan kepala sedikit saat melihat pemandangan ini dan mengabaikannya. Baiklah, karena semua sudah ada di sini, pertama-tama kita akan mulai dengan memberikan hadiah dan hukuman kepadamu sebelum kita mulai menilai afinitasmu, kata Abraham dengan tegas. Pertama-tama hukumannya, setiap junior yang ikut serta dalam perburuan Felix dan gagal total, akan dihukum dengan penambahan 1 bulan di kamp pelatihan berikutnya. Semua junior menundukkan kepala mereka lebih dalam karena malu setelah dipermalukan seperti ini di depan orang tua mereka. Satu-satunya yang bertindak sama adalah Kenny dan Noah, karena mereka tidak berpartisipasi dalam perburuan. Adapun hadiahnya, hanya Felix yang mendapat 1. Dia lalu menjatuhkan kejutan besar pada setiap junior, terutama Felix yang langsung membeku setelah mendengar hadiahnya. Dia akan diberi hadiah gelang up yang terkenal. Dia pantas mendapatkannya setelah dia membeli semua bahan yang diperlukan untuk mengubah Pulau Mati menjadi platform yang hanya akan menampung para elit dunia, hanya dengan menggunakan anggaran $30 juta yang kami berikan kepadanya. Tolong beri dia tepuk tangan atas pencapaian luar biasa ini. Awalnya ia bertepuk tangan karena kagum, dan tak lama kemudian semua orang mengikutinya. Para senior dan tua benar-benar bertepuk tangan dengan tulus, sedangkan para junior bertepuk tangan dengan setengah hati. Sepertinya aku melampaui persyaratan untuk mendapatkan binatang peringkat langka. Felix hanya bisa tersenyum kecut dan menerima tepuk tangan mereka. Setelah beberapa waktu,
hal itu berhenti secara bertahap. Felix Maxwell, cucu Maxwell Robert, datanglah dan terima hadiahmu. Abraham mengambil sebuah kotak hitam kecil dari seorang pembantu di sebelahnya, dan membukanya perlahan, memperlihatkan sebuah gelang berwarna putih susu yang terus memantulkan sinar matahari yang datang dari jendela. Mata Felix langsung berbinar saat ia melihat perangkat yang memungkinkannya memanfaatkan ingatan kehidupan sebelumnya secara efisien. Ia melangkah maju dengan langkah cepat hingga sampai di hadapan orang tua itu. Ia menundukkan kepalanya dengan hormat sebagai bentuk kesopanan keluarga dan meraih kotak hitam kecil itu. Dia kemudian mengeluarkan gelang itu dan memakainya di pergelangan tangannya di bawah tatapan iri anggota keluarganya, mulai dari senior hingga junior. Tidak semua orang diizinkan mendapatkan gelang, meskipun keluarga tersebut memiliki ratusan gelang. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan memberikan sumbangan yang berarti bagi keluarga. Hanya para tetua yang memilikinya, semata-mata karena kedudukan mereka merupakan bentuk sumbangan terhadap seluruh keluarga. Seperti halnya kakek Felix yang seorang diri mengembangkan keluarga menjadi kerajaan bisnis. Jasa seperti itu tidak akan pernah dinilai dengan penghargaan. Baiklah, hukuman dan hadiah telah diberikan. Sekarang saatnya untuk menilai afinitas unsurmu. Penatua Abraham tidak membuang waktu dan memerintahkan mereka dengan tegas. Buatlah 4 baris, masing-masing terdiri dari 10 orang dengan cepat. Setelah beberapa saat, semua orang bersiap pada posisinya. 4 tetua berdiri di depan setiap barisan dan mengaktifkan fitur pemindaian di gelang mereka dan memberikan instruksi, datanglah satu persatu perlahan-lahan. Para junior pertama di barisan itu maju ke depan dan meletakkan tangan mereka di lampu pemindai biru yang terpancar dari gelang itu. Sang Ratu Ai memberitahu mereka secara monoton tentang hasil pemindaiannya. Ras, manusia, jenis kelamin, pria, afinitas elemen, angin, peringkat afinitas, 9%. Ras, manusia, jenis kelamin, pria, afinitas elemen, kayu, peringkat afinitas, 25%. Ras, manusia, jenis kelamin perempuan, afinitas elemen, bayangan, peringkat afinitas 39%. Ras, manusia, jenis kelamin pria, afinitas elemen, luar angkasa, peringkat afinitas 78%. Saat hasil pemindaian terakhir didengar semua orang terdiam karena terkejut, lalu tak percaya, hingga akhirnya merasa kasihan. Si junior laki-laki yang melihat afinitas unsurnya tidak bersorak kegirangan, malah mengaku bahwa dirinya adalah anak ajaib yang hanya ada satu di antara 1000 tahun. Tidak, yang dilakukannya hanyalah berdiri di sana tercengang dengan air mata panas mengalir dari matanya atas kenyataan kejam bahwa hidupnya sebagai bibit perwakilan telah berakhir sebelum dimulai. Felix menggelengkan kepalanya dengan sedih melihat pemandangan ini. Takdir memang kejam. Memberinya peringkat afinitas tinggi atas elemen langka yang membuat semua binatang yang menggunakannya punah atau bersembunyi di celah-celah angkasa. Siapapun yang memiliki elemen langka dalam ras manusia tidak akan diperlakukan seperti seorang jenius, melainkan sampah yang tidak berguna. Karena seluruh sistem integrasi Bloodline bergantung pada binatang buas. Dengan kata lain, jika tidak ada binatang hidup yang menggunakan elemen Anda, itu berarti sama saja dengan tidak memiliki elemen sama sekali. Itulah sebabnya unsur-unsur langka seperti kematian, kehidupan, kehancuran, penciptaan, dan banyak lagi jenis lainnya diperlakukan dengan negatif oleh setiap manusia. Ini bukanlah novel fantasi di mana semakin langka elemen yang dimiliki seseorang, semakin disukai dia. Justru sebaliknya, karena semakin umum elemennya, semakin baik untuknya, karena memiliki berbagai macam binatang dan jalan untuk dipilih. Yang benar-benar penting adalah tingkatan seekor binatang, karena semakin tinggi tingkatannya, semakin kuat dan unik kemampuan yang bisa dibuka. Tak lama kemudian, orang tua bocah malang itu membawanya pergi. Lanjutkan penilaian, teruslah bergerak maju. Satu persatu, para junior dipindai. Berbagai elemen muncul di sana-sini, tetapi sebagian besar peringkat afinitas mereka masih di bawah 50%. Belum ada yang berhasil melewati ambang batas itu. Tak lama kemudian giliran Noah, Kenny, dan Olivia pun tiba. Ras, manusia, jenis kelamin, laki-laki, afinitas elemen, kegelapan, afinitas cahaya, 51%, 7% berturut-turut. Ras, manusia, jenis kelamin, perempuan, afinitas elemen, tumbuhan, peringkat afinitas, 65%. Ras, manusia,
jenis kelamin pria, afinitas elemen S, peringkat afinitas 70%. Saat elemen-elemen itu beserta peringkat bagusnya muncul, para tetua merayakan dengan mengangkat tangan ke udara. Mereka hampir putus asa setelah terus-menerus melihat peringkat di bawah rata-rata. Bagus, bagus. Akhirnya ada beberapa bibit yang bagus dan layak dimiliki. Penatua Abraham tertawa gembira. Kebahagiaannya dapat dimengerti, karena ketiga orang itu telah melampaui ambang batas afinitas rata-rata, terutama Noah dengan angka 70%. Afinitas tinggilah yang benar-benar menentukan apakah seseorang memiliki masa depan cerah atau tidak. Masih sama seperti sebelumnya, tidak ada yang perlu dikejutkan, kurasa. Felix mengangkat kepalanya dan melihat bahwa dialah yang selanjutnya dalam barisan. Jadi, dia melangkah maju dan meletakkan tangannya di cahaya tanpa sesepuh itu menyuruhnya melakukannya. Ratu dengan setia mengumumkan hasil pemindaiannya. Ras, manusia, jenis kelamin, laki-laki, afinitas elemen, racun, ilusi, peringkat afinitas, 59%, 12% berturut-turut. Para tetua yang masih merayakan kelahiran 3 calon wakil rakyat itu pun semakin bersorak setelah melihat bibit unggulan mereka mendapat peringkat tinggi untuk elemen yang tidak biasa. Bagaimana dengan elemen ilusi yang langka? Itu sama sekali tidak dihiraukan. Haha, ini benar-benar hari yang membahagiakan. Benar-benar memiliki 4 junior berbakat dari 40 orang benar-benar layak untuk dirayakan. Benar, keluarga kami benar-benar berprestasi lebih baik daripada keluarga lain. Baru kemarin saya mengetahui bahwa keluarga Folian di Alabama State hanya memiliki 1 junior dengan afinitas yang baik. Kami benar-benar beruntung karena memiliki 4 junior. Wanita parubaya dari Dewan Elders menambahkan, Charlotte, kamu masih saja bertingkah seperti dirimu yang masih muda, memata-matai dan mencari informasi, tanpa ada yang memintamu melakukannya. Goda Abraham, apa yang kau tahu? Kalau tidak mendapatkan informasi tentang pesaing kita di masa depan yang akan bersaing dengan kita untuk memperebutkan posisi di tim nasional, siapa lagi yang akan melakukannya? Kau, Ahem, abaikan saja apa yang kukatakan. Sekarang penilaian unsur telah selesai, kalian dapat kembali ke kamar masing-masing. Kami akan memanggil kalian besok pada waktu yang sama untuk memberikan garis keturunan binatang yang sesuai dengan afinitas unsur kalian untuk membangkitkannya. Selamat malam. Abraham pamit dengan melambaikan tangan setelah menyelesaikan penilaian. Selamat malam para tetua dan senior. Semua junior menundukkan kepala sedikit dan pergi ke kamarnya masing-masing. Malam ini saya akan memasuki UVR, sudah lama sekali sejak saya berkunjung. Felix berpikir penuh semangat sambil menuju kamarnya.